Oke. Selamat datang sekali lagi kepada seluruh peserta webinar. Mungkin buat yang baru datang, perkenalkan nama saya Amel, yang akan menjadi moderator pada acara ngobrolin buku dan webinar kelas belajarnya pada hari ini. Mungkin sebelumnya acara ini akan dibuka oleh terlebih dahulu oleh Kepala Seksi ke Perpustakaan Jakarta Barat, Ibu Haja Suhaina. Sudah datang, Ibu? Oke, sebentar saya pin dulu. Oke. Selamat datang, Ibu Suhaina. Silakan, Ibu. Ini sambil menunggu para peserta ini, hari ini banyak sekali peserta webinarnya yang daftar itu sampai sekitar 160, belum termasuk undangan dari Perpustakaan Jakarta Barat. Untuk ibu-ibu kakak ya gitu. Jadi kita harapkan akan lebih banyak lagi yang masuk ini, yang sedang masuk. Mungkin sambil menunggu Ibu silahkan untuk dibuka acara ngobrolin buku dan webinar pada hari ini. Silakan kepada Ibu Suhaina. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini hari Minggu, tapi kita bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara webinar yang diadakan antara kolaborasi dengan Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat dengan penulis, dalam hal ini narasumber Ibu Dr. Rati, ya, yang diinisiasi oleh Duta Baca Jakarta Barat, Kak Amel. Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat hadir untuk memfasilitasi masyarakat dengan narasumber agar gemar membaca bisa tumbuh, berkembang, dan juga bisa menggali potensi untuk minat baca dari budaya membaca menjadi sebuah gerakan. Seperti kita ketahui, data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang. Sementara Amerika setiap orang rata-rata membaca 1 sampai 10 buku dalam setahun. Jepang sendiri bisa membaca buku 10 sampai 15 buku dalam setahun. Nah, jadi masyarakat Indonesia memiliki gadget sendiri, ya, yang kita tahu bersama bahwa rata-rata gadget itu dimiliki oleh hampir semua warga, khususnya ya Jakarta Barat ya, tidak terkecuali ya bahkan di usia masih usia sekolah itu mereka sudah memegang gadget. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua bahwa nah ini juga ya, ini dari hasil UNESCO tahun 2022, Indonesia memegang urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia. Berarti minat baca orang Indonesia sangatlah rendah ya, dari 1.000 orang yang tinggal di Indonesia hanya 1 orang yang minat baca, yang minat akan baca. Jadi antara lain salah satu faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat baca itu adalah game online ya. Nah, hadirnya Ibu Dr. Rati bisa memberikan kita edukasi kepada para peserta, baik itu pesertanya dari kader PKK, peserta IKRA, dan juga masyarakat. Ya, ini kan ruang lingkup bukan lagi Jakarta Barat, tetapi saya katakan bahwa sudah
lingkupnya sudah luas karena ada juga dari Aceh, ada dari NTT dan lain sebagainya, dan pesertanya 160 orang yang disampaikan tadi oleh Duta Baca, mengedukasi kita bagaimana supaya kita sama-sama punya tantangan bagaimana mengajak keluarga kita ya supaya menggerakkan keluarga kita untuk gemar membaca. Ya, suku dinas perpustakaan Jakarta Barat sudah menyiapkan layanan yang di titik-titik. Tahun ini 2023 kemarin kita sudah menyebarkan 83 paket rak dan buku bacaan untuk seluruh RPTRA yang ada di Jakarta Barat. Itu artinya semakin ke depan kita akan memfasilitasi terus, tapi kita butuh dorongan dari keluarga untuk mensosialisasikan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jakarta Barat. Ya, demikian mudah-mudahan Dr. Ratih sebagai penulis di sini terkait dengan kelas bayi nyam-nyam, ya, ini bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir mengikuti Zoom ini, agar kita mengetahui bagaimana sih makanan sehat, ya, makanan yang bergizi, yang baik untuk anak buah hati kita, ya. Mungkin di sini juga bukan hanya ibu-ibu, tetapi ada juga mungkin seorang nenek untuk cucunya, ya. Cucu, karena tantangan kita sangat besar ya, karena dengan banyak makanan instan itu perlu kita mengulang. Saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Ratih ya dan Kak Amel yang benar-benar tampil memberikan motivasi kepada kita semua supaya gemar membaca itu semakin meningkat dan tumbuh berkembang terus ya. Demikian, hanya itu aja saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar ini ya, semoga bermanfaat. Buku ini saya perlu kita berikan makanan sehat ya. Hari ini adalah hari hari gizi nasional ya. Nah, ini juga kita menjadi sebuah gerakan bahwa mulai hari ini kita sudah bisa merubah pola hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Demikian Kamel, demikian Dr. Ratih. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Suhaina, Kepala Perpustakaan Jakarta Barat. Oke, sebelum kita mulai, saya ada sedikit perkenalan dulu dari program ini ya, sebentar. Screen. Jadi ini acara kita pada hari ini, yaitu ngobrolin buku dan webinar kelas bayi nyam-nyam. Sebelumnya mungkin saya pengen memperkenalkan tentang Perpustakaan Jakarta Barat. Jadi Perpustakaan Jakarta Barat ini adalah perpustakaan kota dari Provinsi Jakarta, dan ini dari Kota Administrasi Jakarta Barat yang punya beberapa fasilitas. Jadi ada ruang baca anak, ruang baca remaja dewasa, kemudian kita juga punya aula kegiatan, ruang belajar. Letaknya itu di Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jadi buat kawan semua yang misalnya tinggal di daerah Jabotabek yang dekat dengan Tanjung Duren bisa berkunjung ke sini karena semua fasilitas dan buku dapat digunakan dan dipinjam secara gratis. Kita punya 33.000 koleksi buku remaja dewasa, kemudian ada 12.000 lebih koleksi buku anak, serta rata-rata pengunjung sekitar 300 per hari. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi ada ruang baca remaja dewasa, kemudian ruang baca anak, ada aula serbaguna juga. Nah,
Kegiatan ngobrolin buku dan webinar ini merupakan kolaborasi dari Perpustakaan Jakarta Barat dan juga komunitas namanya Read Aloud Jakarta Barat. Mungkin kawan perpus di sini juga tahu informasi ini dari sosial media kita. Jadi ini adalah suatu komunitas yang didirikan tahun 2023 yang merupakan bagian dari komunitas Read Aloud Indonesia. Jadi ini adalah salah satu komunitas literasi yang ada di Indonesia, dan Read Aloud Jakarta Barat itu yang berfokus pada kegiatan di Barat, di mana visi misi kami adalah mendukung masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih literat dengan kegiatan membaca buku secara nyaring, pada khususnya, dan membaca buku pada umumnya. Nah, Read Aloud Jakarta Barat sendiri memfokuskan aktivitas di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas di area Jakarta Barat. Namun untuk beberapa program seperti misalnya webinar seperti ini, kami membuka secara nasional. Untuk melihat bisa berkunjung ke akun Instagram Read Aloud Jakarta Jakbar. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aktivitasnya. Kita ada kegiatan kita sebutnya menyala atau membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Ini kita lakukan di Perpus. Jadi kita membacakan buku untuk anak-anak. Kemudian kita juga ada Read Aloud Goes to School. Jadi kita membacakan buku dengan pergi ke beberapa sekolah, PAUD dan SD. Kemudian juga ada program Jelajah Taman Baca. Jadi kita pergi ke taman baca masyarakat, kemudian membacakan buku untuk anak-anak di sana. Selain itu juga ada seminar dan pelatihan Read Aloud untuk orang tua dan guru. Nah, ini beberapa dampak yang sudah kami berikan setelah 1 tahun berdiri ya, melakukan dan 2 dan pelatihan recall secara offline. Kemudian dampak yang kita berikan menurut kami cukup lumayan ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa merawat sekitar 1021 lebih anak, kemudian 190 orang tua dan guru, 6 sekolah, dan 3 perpus dan taman bacaan masyarakat, plus juga sekitar 500 follower di media sosial. Hari ini program ngobrolin buku dan webinar seperti pada hari ini merupakan program kolaborasi Kota Jakarta Barat dan komunitas literasi. Dan ini merupakan program edukasi berbasis buku. Jadi setiap webinar itu pasti kita akan sangkutkan ke salah satu buku dan dilakukan secara online. Harapannya adalah edukasi ini tidak hanya sebatas bagi orang-orang yang mungkin lokasi tempat tinggal itu di Jakarta Barat, tapi juga bisa diakses oleh area Jabotabek, bahkan nasional, seluruh kota di Indonesia gitu. Dalam program ini kita akan menghadirkan ekspertis di bidangnya sesuai buku yang akan didalami, dan pada hari ini dalam rangka Hari Gizi Nasional, Dr. Ratih yang juga penulis buku yang topiknya sama, kelas bayi nyam-nyam. Sasaran dari program ini adalah orang tua pada umumnya, serta juga kita mengundang TPPKK, Kadar Posyandu, pengelola RPTRA, pengelola TBM di Jakarta Barat yang aktivitasnya memang sangat dekat dengan keluarga, ibu dan anak. Program ini terbuka untuk umum dan sifatnya gratis. Nah, ini beberapa yang pernah kita pernah melakukan sebelumnya. Jadi kita pernah bikin juga webinar sebelumnya bersama Dr. Ratih juga, berdasarkan buku juga, judulnya Anti Stres Menyusui. Waktu itu dalam rangka Pekan ASI di bulan Agustus. Kemudian yang hari ini adalah fokus kepada empati. Jadi setelah ASI eksklusif 6 bulan, apa yang harus dilakukan untuk memberi yang sehat bagi anak. Nah, ini buku hari ini yang akan kita dalami, judulnya adalah Kelas Bayi Nyam-Nyam. Penulisnya adalah Dr. Ratih Ayu Wulandari, IBCLC, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Beliau adalah seorang dokter yang juga konselor laktasi, dan juga salah satunya adalah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Ini saya akan menceritakan take out yang saya dapatkan di buku ini. Jadi buku ini dibuka dengan fakta-fakta mengenai
bagaimana Indonesia yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan ini bukan kita yang mengklaim, tapi itu memang ada di website World Food Program. Namun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, lebih dari 37% anak di bawah usia 5 tahun, maaf, agak sedikit typo, usia 5 tahun mengalami stunting akibat malnutrisi. Artinya kalau 37% itu 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting, dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, disebutkan dalam buku itu beberapa faktor penyebab stunting ya. Jadi faktornya banyak sekali. Nah, salah satunya itu adalah mengenai pemberian ASI yang tidak empasi, sorry, yang tidak adekuat. Nah, nanti mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Dokter Ratih. Nah, salah satu hal penting yang saya dapatkan di sini adalah tentang pemberian empati yang adekuat itu adalah tentang menu makanan 4 bintang. Ini mungkin yang nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Dokter Rati. Jadi bagaimana bagi para orang tua ataupun kader posyandu ya pada khususnya yang memberikan edukasi mengenai makanan sehat untuk balita ini, itu perlu memfokuskan atau mengerti tentang menu makanan 4 bintang ini seperti apa. Nah, selain itu juga dibahas tentang segala macam hal-hal yang perlu untuk kita ketahui soal pemberian empati. Misalnya tentang frekuensi makan, kemudian banyaknya makanan dalam satu kali makan, kemudian tekstur makanan seperti apa, terus tentang menu tunggal. Jadi mungkin ada pro dan kontra tentang menu tunggal itu seperti apa, kemudian cara menyimpan makanan, kemudian pemberian ASI setelah empasi. Jadi setelah 6 bulan itu kan sudah tidak ASI eksklusif lagi. Nah, bagaimana memberikan ASI yang namanya dilakukan setelah periode empasi itu, serta juga di buku ini tuh sebenarnya di bagian belakangnya penuh dengan menu-menu pilihan yang bisa kita jadikan sebagai panduan untuk membuat menu-menu pilihan untuk bayi atau balita ya khususnya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Sebentar saya stop share. Saya mau menyambut dulu di sini Dokter Ratih yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Halo Dokter Ratih, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Dokter Rati. Oh, mungkin supaya nanti kita enak ya para kawan perpus semua, boleh nanti namanya yang bisa di-rename mungkin nama kemudian lokasinya, karena lokasi tempat tinggal. Karena ini Dokter Rati ternyata partisipannya itu dari berbagai area sih, seperti tadi Bu Sana bilang dari Aceh, dari Kupang dan lain-lain. Jadi nanti mungkin bisa lebih enak ya ketika bertanya kita bisa tahu lokasi di mana. Oke, silakan Dokter Ratih untuk mengisi webinar pada hari ini. Ya, baik, bisa di-share screen mungkin ya, Mbak Amel. Aku langsung share screen ya. Baik, terima kasih sekali Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat dan Duta Baca, Mbak Amalia Novianti ya untuk mengundang saya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol mengenai MPASI sehat yang buat anak lahap. Jadi ini sebenarnya hal simpel sekali yang terjadi setiap hari, tetapi apabila kita salah melakukan, maka masalahnya tidak hanya untuk anak kita, tapi untuk generasi kita sebenarnya. Jadi ini luas sekali, padahal ini sebenarnya hal simpel yang kita bisa lakukan, kita bisa mulai di rumah untuk generasi Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, bisa slide Mbak Amel. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Rati Ewandari, IPCLC. Saya ibu menyusui 3 orang anak saya yang paling besar sekarang umurnya mau 13, mau 9, dan yang terakhir umur 3 tahun. Kalau ada kebingungan boleh email saya di wa.titik.nanti@menjadiibu.com. Slide. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi kenapa bayi itu perlu makan? Ya, jadi semakin bayi besar, ini waktu bayinya masih 0 bulan baru lahir, itu kan mendapatkan air susu ibu ya. Paling bagus itu bayi itu disusui langsung dari payudara. Jadi bukan ASI dalam botol atau bukan susu formula, karena susu formula itu banyak sekali efek negatifnya untuk bayi dan untuk ibu kalau tidak menyusui ya.
Kalau sudah semakin besar, umur 6 bulan, ASI itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan bayi 100%, sehingga sudah harus ada asupan lain, yaitu makanan pendamping ASI. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang anak itu jadi baik, dan ASINya, menyusuinya bisa dipertahankan sampai 2 tahun. Slide. Faktanya tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Amel bahwa kita itu adalah negara nomor 4 di dunia dengan stunting. Stunting itu apa? Stunting itu pendek ya. Jadi WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu membuat aturan-aturan, misalnya aturan tinggi badan anak, aturan berat badan anak. Nah, kalau stunting itu ukuran tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi. Nah, sebenarnya stunting itu multifaktorial. Jadi dari gizi ibu waktu hamil, kemudian berat badan lahir, ya, kemudian sosioekonomi dan lainnya, menyusui atau tidak, vaksin atau tidak, ya. Nah, MPASI itu adalah salah satu faktor yang bisa menunjang ya untuk menghindari stunting. Ya, kalau MPASI tidak adekuat itu akhirnya bayi bisa menjadi stunting, jadi pendek. Nah, stunting itu hanya bisa diperbaiki 2 tahun pertama. Jadi 1000 hari pertama kehidupan seorang bayi itu, seorang anak, kita bisa maksimalkan sehingga terhindar dari stunting. Tetapi kalau sudah sudah terlanjur, stunting itu artinya kondisinya kronis ya, sudah berbulan-bulan gizi kurang, terus akhirnya jadi stunting. Gitu. Nah, tidak mendadak langsung stunting hari ini, tapi berbulan-bulan, dan bisa kita perbaiki dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kalau sudah lewat itu sudah sulit untuk memperbaiki stunting. Nah, akibatnya kalau stunting apa? Bayi jadi gampang sakit, jadi gagal tumbuh. Kita tentunya kalau punya anak itu kita mau yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk anak kita, punya cita-cita yang tinggi untuk anak kita. Jadi anak pintar, jadi anak soleh, bisa hafal Quran, bisa jadi menteri, jadi presiden, segala macam, kan ingin yang baik-baik. Tetapi kalau diawali dengan gizi kurang, ya tentunya akan lebih sulit gitu untuk cita-cita itu kan. Kita mau top grade anak kita, sehingga nantinya nggak gampang sakit, tidak gagal tumbuh, kemudian tidak ada hambatan perkembangan, dan lain-lain. Slide. Bayi akan menjadi anak sehat, ya, ini kalau menyusu ke payudara ibunya selama 2 tahun. Jadi sehat secara fisik dan sehat secara emosi. Seringkali sehat emosi itu tidak tidak diperhatikan. Yang penting bayinya gemuk saja, udah dikasih botol saja ya, isinya mau ASI ibu atau dikasih susu formula. Tetapi kalau tidak ada bonding, jadi kalau di susu itu ada ikatan batin antara ibu dengan anaknya ya, saling membutuhkan. Kalau tidak ada bonding, maka anak itu akan bisa terkena masalah-masalah emosi ya, temperamen, gampang marah, bisa pukulin orang, tawuran, narkoba, dan lain-lain, depresi, kecemasan, dan lain-lain. Jadi harus nyusu ke payudara mamahnya sampai 2 tahun, dapat MPASI yang baik ya, sehingga menyusui itu bisa dipertahankan. Kemudian dapat stimulasi yang baik. Menyusui adalah salah satu awal langkah untuk menstimulasi bayi. Slide. Nah, di buku ini saya jelaskan ya bahwa ada tabel kecukupan energi. Artinya warnanya kan ada 2 warna, ini ada tabel dari WHO ya. 2 warna, warna hijau muda adalah energi yang didapatkan dari ASI, hijau tua yang celah energi. Jadi udah ASI tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi itu 100% semakin dia besar. Di sini ada 5 kolom. Kolom yang pertama, kedua, sebelah kiri itu warnanya masih hijau muda semua. Artinya apa? Artinya ASI ibunya masih cukup nih. 0 sampai 2 bulan, 3 sampai 5 bulan masih cukup. Begitu ada kolom yang ketiga di tengah tuh, ketiga, keempat, kelima kolomnya itu kan ada warna hijau tuanya. ASI seorang ibu udah mulai nggak cukup lagi. Kenapa? Ya memang sudah sunatullah, sudah Tuhan membuatnya seperti itu. Nggak mungkin ASI ibu tuh banyak terus kayak bayi baru lahir, payudaranya besar terus, itu nggak mungkin. Memang ASI itu akan lama-lama berkurang. Ya, sehingga bayi itu sudah harus makan di usia 6 bulan, makan, dan semakin bayi besar menjadi anak ya di atas 1 tahun itu ya semakin banyak makan. Sehingga lagu Po Ame Ame siang makan nasi, malam minum susu itu
Itu tepat sekali karena memang begitu harusnya. Jadi anak itu bukan makin besar makin banyak susu. Anak harus sudah pintar makan. Sedihnya, saya sering sekali ketemu anak-anak misalnya umur 1 tahun, ya dia masih minum botol sampai 2 liter sehari dan tidak makan sama sekali. Karena memang tidak dikasih makan, nggak mau dok, nggak mau dikasih makan gitu. Padahal kalau dikasih susu formula terus-terusan seperti itu, banyak sekali gangguan fisik yang bisa terjadi, ya, asma, alergi, ya, bahkan kanker anak dan autisme. Jadi banyak sekali rentetan masalahnya, ya, diabetes, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan. Ibunya kalau tidak menyusui juga ada resiko kanker payudara. Kita di Indonesia 1 jam kita ngobrol di webinar ini bisa 7-8 kasus baru kanker payudara, ya. Slide. Nah, ini dia. Jadi tadi kan kita lihat udah ada celah energi, ya, atau energi gap, jadi kekurangan nih. Harus ditambah dari MPASI. Nah, kekurangannya apa? Ini ada 4 kolom. Ada kolom energi, kolom protein, kolom zat besi, dan kolom vitamin A. Nah, itu sudah semakin sedikit yang bisa diberikan dari ASI. Apalagi zat besi, ya, udah makin dikit. Tetapi kalau vitamin A kita lihat warna hijau mudanya itu masih banyak. Nah, kesalahan yang terjadi pada pemberian MPASI itu adalah kurangnya protein hewani. Banyaknya dikasihnya buah, ya kan? Banyak sekali mulai makan, oke kasih pisang dulu ya, dikasih pisang. Padahal sebenarnya anak yang sudah mulai makan, bayi mulai makan itu sudah harus dikasih lauk. Dari hari pertama makan, itu sudah harus makan ikan, makan daging, makan telur, makan ayam, makan bebek, itu sudah boleh, makan udang, itu sudah boleh. Jadi yang tinggal di pesisir pantai, ya seafood, makanan laut itu sudah boleh diberikan kepada bayi. Nelayan-nelayan yang menangkap ikan, ya silahkan dikasih ikannya kepada bayinya gitu. Bayi itu jangan cuma dikasih buah, justru harus dikasih lauk pauk yang banyak. Sekarang pemerintah itu menggencarkan makan protein hewani, karena memang kalau kita mau bertumbuh ya dengan baik dan berkembang dengan baik, seorang anak jauh dari penyakit harus makan daging, harus makan ikan, itu banyak-banyak dibandingkan buah dan karbohidratnya di dalam satu piring sebenarnya. Slide. Nah, ini ada seorang ibu yang sedang menyusui di tengah-tengah, ya. Di sekeliling ibu ini ada bahan makanan yang bisa diberikan kepada bayinya. Ya, yang kotak kiri atas itu ada gambar ikan besar, ikan kecil, ada gambar daging merah, paha, ya, paha ayam, paha bebek. Nah, olahan susu itu boleh diberikan tapi dimasak. Jadi misalnya kita membuat puding susu, itu boleh untuk bayi. Keju, yogurt, itu boleh untuk bayi. Dan ada gambar telur. Jadi telur itu bisa dimanfaatkan ya untuk misalnya kita membuat puding, membuat kue. Telur dada, telur ceplok itu pun juga bisa kita berikan kepada bayi. Kemudian yang kotak kiri bawah, ya kotak kiri bawah itu ada gambar kacang-kacangan. Jadi kedelainya seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang merah, ya, kacang kenari mungkin yang di Sulawesi, kemudian kacang wijen, itu semua boleh diberikan kepada bayi. Kita punya banyak sekali kacang-kacangan di Indonesia, itu boleh diberikan. Tentunya ditumbuk ya supaya tidak tersedak. Kemudian yang kotak kanan atas itu ada gambar buah dan sayur. Jadi misalnya apa, wortel, kemudian ada semangka, ada jeruk, ada apel, itu semua ya, kangkung, bayam boleh diberikan kepada bayi kita. Kemudian yang kotak kanan bawah itu adalah jenis karbohidrat, boleh sekali diberikan kepada bayi seperti misalnya roti, singkong, ubi, jagung, beras, ya. Di sini ada tepung, itu boleh diberikan. Jadi semua ini dimasak menjadi makanan keluarga yang enak tentunya dengan lemak. Jadi bayi itu jangan makan kukus-kukus. Seringkali yang terjadi adalah supaya sehat diberi kukus-kukus saja. Itu terbalik ya. Jadi orang tuanya kadang makan goreng-goreng, bayinya dikasih kukus-kukus, ya bayi jadi diet gitu. Jadi dibalik, makanan bayi itu boleh dikasih santan, boleh dikasih minyak, kasih mentega, ya. Kita pakai kuah kaldu yang banyak lemaknya, banyak gajinya, itu justru boleh. Kemudian harus diberikan bumbu. Jadi makan itu harus enak.
ASI ibu itu rasanya enak sekali. Bagi yang masih menyusui ya, boleh cobain ASInya sendiri. Saya bisa bilang ini karena saya sudah cobain ASI saya. ASI itu rasanya berubah setiap hari, setiap jam bisa berubah tergantung apa yang ibu makan. Kadang kita manis, jambu, kadang manis sekali, kadang bisa sepet, bisa asin rasanya. Jadi jangan khawatir memberikan bumbu kepada bayi. Gula dan garam sedikit saja. Sedikitnya seperti apa? Mungkin hanya di begini ya, hanya ditabur sedikit saja seujung jari, tapi bayi dikenalkan rasa. Slide. Nah, teksturnya bagaimana? Teksturnya itu kental, tidak boleh encer. Jadi makanan itu disaring atau dilumat ya, tidak di blender. Kalau di blender terlalu encer. Sama seperti kita makan bubur. Misalnya kita makan bubur yang kental, bubur Manado ya, isinya macam-macam itu kita akan lebih kenyang dibandingkan bubur yang encer. Nah, masalahnya kalau terlalu banyak bayi kalau makan encer mungkin dia telan-telan aja, tetapi berat badannya yang naiknya tidak ada kuat begitu bulan depan. Makan 6 bulan, begitu 7 bulan ditimbang, naiknya cuma 1,5 ons misalnya, atau 1 ons. Padahal harusnya minimal naik 300 gram atau 3 ons gitu. Jadi makanannya harus kental, lumat, jadi seperti kentang tumbuk, itu hari pertama makan sudah seperti itu. Kemudian 9 bulan sudah cincang-cincang kasar, jadi tekstur seperti daging cincang sudah dimakan oleh bayi usia 9 bulan. Atau dia suka pegang-pegang makanan sudah boleh. Pegang-pegang makanan itu misalnya pergedel kentang boleh ya, bisa makan sempol ikan boleh ya usia 9 bulan, dia pegang-pegang sendiri begitu. Usia 1 tahun sudah bisa makan nasi dengan lauk dicincang seperlunya saja, sudah harus makan protein hewani banyak-banyak. Jadi kalau kita mau menghindari anak kita dari susu formula, susu sapi itu kan protein hewani. Kita harus berikan bayi atau anak kita itu banyak-banyak protein hewani. Jadi yang dicemil bukan biskuit, bukan makanan instan, yang dicemil itu adalah apa? Sate telur puyuh misalnya ya, usia 1 tahun nih, sate ati ayam, sate kerang itu yang dicemil oleh anak, bukan biskuit. Ya, karena biskuit itu cemilan kosong, nutrisinya sedikit sekali. Slide. Porsinya kalau awal-awal bayi bisa makan 2-3 sendok makan dewasa. Nah, kalau kita memberikan makanan kepada bayi 2-3 sendok makan dewasa, sebaiknya 1 sendok makan itu nasi lumatnya, nanti ada contoh video ya. 2 sendok makan itu lauk pauknya. Sehingga lebih banyak lauknya yang diberikan, 2 kali lipatnya. Supaya apa? Supaya mengisi celah yang tadi, celah zat besi, celah protein yang kurang ya. Bayi kalau suka makan, boleh ya makan terus. Kita lihat, oh bayinya masih mau, udah 3 sendok makan dewasa, tapi kok masih minta lagi. Boleh diberikan sampai bayi itu kenyang dan udah menolak makan ya. Slide. Frekuensinya. Jadi awal MPASI boleh makan 3-4 kali. Menunya boleh menu tunggal, tetapi dalam sehari itu sudah lengkap menunya. Jadi 4 bintang. Nanti ada apa saja ya contohnya. Kemudian kalau sudah pengenalan seminggu, boleh makan 5 kali sehari. Jadi bayi 6 bulan itu udah makan 5 kali sehari. Bukan cuma 1 atau 2 kali saja ya. Di atas 9 bulan sudah makan 6 kali sehari. Jadi semakin bayi besar, semakin anak besar, semakin banyak makan. Bukan semakin banyak susu. Slide. Contohnya ya, seperti ini. Slide, menu tunggal tetapi 4 bintang. Misalnya ada seorang bayi baru mau mulai makan hari ini atau hari besok, Senin. Apa yang kita bisa berikan? Pencernaannya bayi itu sudah bisa menerima semua jenis makanan. Tetapi seringkali apabila terlalu cepat dicampur, misalnya nasi pakai lauk pauk, langsung itu ada yang sembelit. Jadi kita bisa kenalkan kepada bayi di hari-hari pertama itu menu tunggal, tetapi dalam sehari sudah 4 bintang. 4 bintang itu tadi
protein ya, ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati dengan buah dan sayur. Jadi Senin pagi-pagi bisa makan nasi uduk dulu, nasi uduk lumat, nasi saja. Siang bisa cobain opor ayam yang di lumat. Sore boleh makan buah semangka. Malam kalau masih bangun mau makan opor tempe boleh. Dan besoknya berganti menu. Jadi karbohidratnya diganti kentang, ayamnya diganti gulai ikan, semangkanya diganti buah naga, opor tempe diganti gulai tahu, dan seterusnya sampai 1 minggu saja. Kemudian, kemudian bisa diberikan menu lengkap 4 bintang ya, yang ada karbonya langsung ya, karbo, protein nabati, protein hewani, dan sayur dalam sekali makan. Ini contoh menu ya. Coba kita bayangkan diri kita sendiri sarapan bubur makannya seperti ini. Apa kita nggak kenyang, nggak gendut ya? Sarapan bubur kacang hijau dengan roti. Terus nanti ini makan pagi, nanti makan selingan puding ya, puding susu boleh. Siangnya makan dengan tumis udang tahu brokoli, selingan sorenya paya, malamnya masih makan lagi nasi dengan gulai ikan, ada tempe, ada kangkungnya. Nah kalau ibu bekerja boleh sekali bikin satu menu, misalnya bikin nasi dengan tumis udang tahu brokoli untuk dimakan 3 kali boleh ya, nggak sempat masak itu boleh. Kalau yang di rumah mau masak beda-beda itu boleh ya, atau mau disimpan di kulkas dulu boleh kalau ada kulkasnya. Tetapi harus diberikan selingan supaya bayinya tidak bosan. Kadang-kadang bayi itu kalau menunya itu lagi, bayi jadi bosan. Jadi karena itu harus ada makanan selingan. Besoknya hari Selasa menunya sudah berganti lagi. Nasi mungkin diganti kentang atau diganti ubi ya, atau pakai jagung gitu. Terus makan siangnya dengan nasi dan sup ikan. Ini ikan apa saja yang tersedia ya, tidak perlu ikan mahal-mahal. Ikan yang ada di tukang sayur dekat rumah ya, protein apapun yang bisa dibeli. Ikan teri, ikan lele, ikan kembung, belut ya, itu boleh sekali. Slide. Nah, minuman bayi itu kalau sudah 6 bulan ya sudah boleh, udah mulai makan, udah boleh makan minum air putih, air kelapa boleh, jus buah boleh ya, es teler itu santan, pakai santan, bukan pakai susu kental manis ya. Kemudian smoothie itu kita bisa buat dari misalnya pisang di blender misalnya dengan strawberry, kemudian dikasih yogurt ya, yogurtnya yang plain saja, yang tawar rasanya, bukan yang ada rasa-rasa karena lebih banyak gulanya ya. Kemudian yang paling sederhana itu kuah sayur ya, kita bisa berikan. Jadi kalau di rumah lagi masak sop atau lagi masak soto, itu bayi bisa meminum kuahnya ya. Slide. Alat masaknya juga sederhana, tidak perlu beli yang mahal-mahal. Ini pasti bisa ada di rumah ya. Jadi bayi mau makan hari ini udah bisa dengan alat-alat yang ada. Mungkin ulekan dipisah dari ulek cabai atau ulek bumbu yang lain supaya tidak pedas ya. Ulekan kayu begini murah, bisa ada di pasar tradisional. Slide. Nah, ini contoh memasak nasinya ya. Kita pakai nasi matang saja, jadi bukan dari beras, supaya tidak lama, supaya lebih cepat. Nasi matang 1 takar dengan air 2 takar, dimasak di panci, sampai airnya habis, kemudian kita kasih minyak. Dilumat, kemudian kita kasih minyak. Mungkin ada videonya, Mbak. Slide. Nah, ini ya, nasi 1 takar, jadi pakai takaran yang sama. Mangkok ini saya tambahkan air 2 mangkuk. Nah, sudah, ini kita masak saja dengan api sedang ya, kita tunggu saja. Ini kan mendidih sampai kemudian airnya habis. Si air tadi boleh sekali diganti kuah kaldu, jadi nasi dengan kuah soto misalnya. Nasi dengan kuah sayur lodeh misalnya, boleh ya. Kalau sudah, itu kita saring. Saring ya. Nah, sehingga memang dia jadi kental ya. Tidak gampang jatuh dari sendoknya, jadi kental, sekental ini. Nah, ini kita kasih minyak. Minyak apa? Minyak yang ada di dapur. Apa saja minyak mentah yang ada di dapur. Fungsinya apa? Yang pertama, menambah lemak supaya bayi jadi gendut. Yang kedua, mempermudah bayi untuk buang air besar.
bayi itu kalau diberikan terlalu banyak serat, bayi jadi sembelit ya. Jadi bayi harus banyak makan lemak dan protein supaya lebih mudah buang air besar. Slide. Nah, ini contoh ya lauk pauknya. Kita mau bikin gulai misalnya. Gulainya pakai ayam, dada ayam, kemudian dikasih tempe. Mau dimasukin telur puyuh boleh atau telur rebus lagi di dalam sini. Jadi kalau punya bayi yang berat badannya kurang naiknya, kita harus kasih lauknya 2 ya, proteinnya 3. Jadi 2 protein hewani dengan 1 protein nabati gitu. Jadi makan misalnya ayam dengan telur ditambah tempe lagi supaya gemuk. Dan ini kita ulek ya, ulek pakai ulekan kayu yang tadi. Tekstur seperti ini adalah tekstur 6 bulan. Memang kok kayaknya masih ada apa namanya teksturnya kasar-kasar ya. Jadi dialusin lagi boleh, diulek lagi boleh, tetapi memang tidak seperti blender. Jadi dia tidak halus begitu, masih ada butiran-butirannya. Nah, ini apa? Membuat bayi belajar mengunyah. Kalau blender hanya menelan, tidak mengunyah. Sementara kita mau bayi itu naik tekstur, giginya keluar ya. Kalau dia hanya menelan makanan, giginya tidak keluar. Jadi nanti setahun belum punya gigi ya. Padahal kalau udah punya gigi lebih enak lagi makannya. Slide. Nah, ini contohnya kalau kita mengulek ya. Kita lumat dengan ulekan. Jadi ada makanan yang lebih mudah dilumat dengan saringan, ada yang lebih mudah dengan ulekan. Nggak usah kalau udah diulek nggak usah disaring lagi, kalau udah disaring nggak usah diulek lagi gitu. Itu jadi cara bisa pilih salah satu, silakan mau beli dua-duanya juga baik ya, ulekan punya, saringan punya. Slide. Nah ini, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah tekstur di hari pertama makan. Slide. Oke, nah sekarang kalau mamanya bekerja, ibu-ibunya bekerja, gimana caranya? Tadi kita masak seperti tadi, kemudian disimpan saja di dalam tempat-tempat seperti ini, di dalam kulkas bisa 24 jam. Kalau di dalam freezer tentunya lebih lama, tetapi perlu diingat bahwa kalau kita membuat banyak sekali dimasukkan ke dalam freezer, pertama rasanya berubah, yang kedua bayinya bosan, tidak mau makan lagi. Jadi sebaiknya sih berganti menu setiap hari. Kalau dimasukkan ke dalam chiller tidak apa-apa. Tapi kalau menu yang sama sampai 3 hari, 4 hari itu hari pertama masih lahap, hari kedua udah mulai berkurang lahapnya. Ya. Slide. Jadi Badan Kesehatan Dunia menuliskan bahwa kita perlu responsif dalam memberikan MPASI kepada bayi kita. Jadi ini kata-kata bahasa Inggrisnya saya tidak terjemahkan ya supaya tahu bahwa kata-katanya seperti ini. Kalau kita memberikan makan kepada bayi, ya kita tuh menyuapi bayi. Kemudian kalau mereka mau makan sendiri kita bantu. Kita harus sabar dan memberi makannya pelan-pelan, bujuk supaya mau makan, tetapi nggak boleh dipaksa. Kalau seorang anak itu menolak banyak makanan, kita harus melakukan eksperimen. Jadi kita harus sabar. Sukanya seperti apa? Kalau dikasih gulai ikan nggak mau, tapi kalau dikasih buah kok lebih suka. Mungkin dia lebih suka yang manis. Jadi ada ibu-ibu yang lebih banyak membuat menu dengan seperti dibacem gitu ya, dibacem dengan air kelapa, jadi rasanya lebih manis untuk lauk pauknya. Jadi ayam dibacem pakai air kelapa gitu, atau pakai gula merah sedikit ya. Kita juga cek kombinasi misalnya teksturnya, jangan-jangan nggak mau yang keenceran, mungkin mau yang lebih kental atau mau yang lebih kasar. Ada bayi-bayi 6 bulan yang sudah makan makanan kasar lebih suka. Dan berbagai cara pemberian makan. Mungkin tidak mau duduknya di kursi makan, maunya di pangku, itu boleh sekali. Dan yang jelas ya, seperti tadi Ibu Sohaina udah sempat sampaikan bahwa angka literasi baca kita tuh sedikit sekali, malah nomor 2 yang paling bawah karena banyak game online. Jadi bayi-bayi kita itu jangan dikasih gadget ya. 2 tahun pertama kehidupan mereka tidak boleh kenal gadget sama sekali. Banyak sekali yang kasih gadget pada saat makan supaya anaknya mau makan. Tetapi itu akhirnya jadi ketergantungan dan mereka akhirnya tidak bisa bicara ya, karena tidak ada komunikasi.
Jadi di sini kata-kata WHO adalah minimize distraction. Nggak boleh ada gadget sama sekali pada saat makan. Justru kita tuh harus ngobrol sama mereka. Sayang, anakku sayang, ini mama masakan nasi dengan ikan digulai, kasih bumbu ini, coba dulu yuk makan, mau nggak gitu. Oh enak sekali ya mama, ada wortelnya ini warna orange, ini mama kasih gitu ya. Jadi harus kita banyak komunikasi supaya mereka juga jadi pintar. Slide. Dan cara pemberian MPASI itu sangat sangat bervariasi. Jadi jangan terlalu kaku. Karena bayi itu pada dasarnya adalah anak yang selalu ingin tahu, selalu ingin coba ini itu ya. Mau coba pegang sendiri, bosan kalau ditaruh di kursi makannya saja. Jadi kita harus banyak mencoba ya, dan jangan berikan makan itu gini. Oh bayi saya puasakan dulu deh supaya dia lahap makannya. Itu juga nggak bisa. Bayi itu kalau terlalu panjang waktunya dipuasakan tidak dikasih makan, dia malah maunya nyusu gitu. Malah maunya nyusu ke payudara gitu ya. Jadi kita tuh jangan kasih waktu puasa panjang-panjang untuk bayi. Justru kita kasih makan pada saat mereka itu gembira, pada saat tidak terlalu ngantuk dan tidak terlalu rewel. Boleh ya MPASI diberikan dengan cara duduk di atas tikar seperti ini. Slide. Kalau tidak mau duduk di kursi makan, boleh di pangku, ya boleh sekali. Jadi kita jangan terlalu kaku. Ibu-ibu sekarang kadang-kadang banyak ikut webinar atau WhatsApp group, nanti mereka tahu dari temennya, katanya nggak boleh begini, katanya nggak boleh begitu. Yang jelas adalah kita lihat bayi kita sendiri akan beda dengan bayi teman kita, dengan bayi dengan cucunya, oma yang di sana, oma yang di sini, itu beda-beda ya. Jadi kita harus lihat bayi kita maunya apa. Yang bayi di sana mungkin mau makan di kursi makan, bayi kita sendiri tidak mau. Jadi kita ikutin saja. Jangan pikirkan, aduh kalau di pangku nanti sampai besar dia maunya di pangku. Ya enggak juga. Masa umur 5 tahun masih duduk di pangku makannya, kan nggak mungkin. Kita udah terlalu besar dia, kita bisa bilang jangan, ayo duduk sendiri. Itu umur 3 tahun juga sudah kita bisa kasih tahu ya. Jadi yang sekarang dulu sih kalau menurut saya pada saat pemberian bayi makan, supaya bayinya mau makan, supaya beratnya bisa naik gitu ya. Jangan terlalu kaku. Slide. Kalau mau menggendong, saya ini orangnya suka gendong. Jadi saya adalah orang yang suka mengerjakan beberapa hal sekaligus. Karena punya anak 3 ya. Kalau saya cuma duduk saja kasih makan anak saya, kerjaan yang lain nggak selesai. Jadi kita sambil masak mungkin, sambil kita suapin, itu boleh di rumah saja, tidak perlu jalan-jalan keliling kompleks ya. Kecuali kalau punya ya, di rumah ada asisten rumah tangganya, ada 1, ada 2, ada juga eyang yang membantu mengasuh bayi. Jadi ya pekerjaan terbagi ya mungkin saja tidak perlu menggendong. Tetapi kalau hanya sendirian, sekaligus mengerjakan pekerjaan yang lain, waduh kalau kita nggak gendong repot sekali. Jadi dari saya boleh kita melakukan ini. Jangan khawatir. Tidak perlu keluar rumah supaya tidak capek, di rumah aja gendong boleh. Apalagi kalau makin besar mereka ya udah mau merangkak makin susah kasih makannya. Slide. Ini contohnya ya. Kalau seorang anak mau disuapin tapi mau pegang sendiri juga boleh, gini seperti ini ya. Kita bisa punya sendok beberapa, jadi kita bisa suapin sambil kita kasih dia pegang. Makanannya makanan yang lumat saja seperti ini. Jadi dia bisa main sendok, pegang-pegang makanannya ya. Boleh sambil disuapin seperti ini, tapi dia mau pegang lagi, ya udah kita bantu supaya masuk ke dalam mulutnya. Beli sendok kayu seperti ini harganya cuma 200 perak ya, nggak usah pakai sendok mahal-mahal. Slide. Nah, tadi ya, kuah kaldu boleh diberikan kepada bayi kita. Jadi pakai mangkok yang kecil atau gelas kecil. Ini misalnya kuah soto, kuah sup ya. Nah, diberikan aja seperti itu. Jangan takut ya, bayinya akan bisa mengatur ya volume yang masuk, cairan yang masuk ya. Slide.
semakin bayi semakin jadi anak yang besar, kita harus berikan kesempatan mereka untuk makan sendiri. Jadi makan mie seperti ini, pegang garpunya sendiri boleh. Ini mie-nya dipotong lebih pendek-pendek supaya gampang untuk dimakan oleh anak ya. Slide. Nah, masalah MPASI itu sangat banyak ya, mulai dari bayi tidak lahap makannya, tidak mau makan ya. Tentunya kita harus cari tahu. Kalau apa yang bisa dilakukan di rumah adalah coba-coba. Misalnya cobain menu ya, berbagai menu, cobain berbagai tekstur. Nah, kalau seorang bayi misalnya diberikan makan kok selalu muntah atau melepeh atau tersedak, itu harus diperiksa dalam mulutnya apakah ada masalah yang menyebabkan seorang bayi itu jadi susah untuk menelan ya. Ada yang namanya tali lidah misalnya yang membuat bayi jadi tidak bisa mengunyah dan menelan, sehingga harus diperiksa oleh dokter. Kemudian kalau mau makan sendiri seperti apa, tadi bisa seperti tadi di videonya ya, kita bantu ya. Kemudian kalau ada alergi seperti apa, alergi itu misalnya kita berikan telur untuk pertama kalinya, kemudian muncul merah-merah ya. Nah, telur itu boleh ditunda atau diberikan kuningnya saja ya, itu akan mengurangi alerginya. Kemudian boleh diperkenalkan telur lagi nanti misalnya 2 minggu atau 3 minggu lagi. Tetapi tentunya tetap diberikan protein hewani yang lain. Kemudian kalau sembelit ya tentunya kita periksa. Jadi sembelit itu adalah bayi susah untuk buang air besar. Kadang buang air besarnya itu bentuknya seperti apa? Seperti biji pepaya yang kering itu ya, sedikit-sedikit. Nah, itu berarti sudah sembelit parah itu. Kasihan, bayinya biasanya kadang menangis. Nah, itu perlu dievaluasi. Mungkin MPASI-nya terlalu banyak sayur, terlalu banyak buah, justru tidak banyak minyaknya ya, atau proteinnya kurang gitu. Jadi kalau bayinya sembelit, harus tambahin lemaknya. Santan, kasih kuah kaldu, kasih minyak gitu. Kurangin sedikit sayurnya sambil kita cari apa lagi yang bisa membuat bayi sembelit. Ada bayi-bayi yang sembelit karena makan ubi misalnya, atau karena beberapa misalnya ada yang sembelit karena makan kacang hijau. Jadi pilih kacang hijaunya yang dikupas gitu karena kulitnya membuat karena tinggi serat ya kulitnya. Jadi kita harus coba satu-satu. Kita lihatlah, kita evaluasi apa yang membuat sembelit kira-kira. Kalau punya masalah yang bingung, yang tidak mengerti harus bagaimana ya, harus konsultasi, cari konselor menyusui ya, cari konselor yang mengerti tentang pemberian makan bayi ya, dan bisa berkonsultasi lebih lanjut. Ya. Slide. Baik, sekian dari saya. Silakan, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Rati atas pemaparan tentang buku kelas bayi nyam-nyam ya, dan cukup detail. Jadi mudah-mudahan ini memberikan pengetahuan kepada kawan perpus semua tentang pemberian empasi yang baik. Nah, di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin aku bacakan saja ya. Pertama dari Kak Yona Ramadhani di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, tadi kan dokter menyebutkan tentang apa namanya pemberian apa namanya tepung dan segala macam. Nah, Kak Yona ini bertanya tepung merek segitiga biru gitu boleh Dok untuk diberikan dalam MPASI? Boleh. Boleh ya Dok ya. Boleh. Jadi bisa bikin apa dari tepung segitiga itu, bisa bikin kue ya, kue-kue, atau kita bisa bikin ikan goreng tepung, itu bisa. Mau bikin bubur sumsum juga boleh ya, bukan segitiga biru, tapi kalau bubur sumsum ya kan tepung beras ya. Ya. Oke Dok, nah pertanyaan berikutnya dari Kak Ica di Serang. Halo Dok, yang ingin saya tanyakan apakah boleh Dok pemberian kaldu bubuk khusus empasi sebagai pengganti air kaldu buatan rumah? Kemudian juga pemberian bubuk salmon atau bubuk ikan gabus apakah diperbolehkan juga? Oke, itu banyak ya yang ada di pasaran, itu boleh, tetapi tidak bisa menggantikan kaldu ini. Kaldunya itu kita mau dapat lemaknya, dapat gajihnya, bukan kaldu untuk perasa gitu, beda. Jadi ibu beli aja ya ceker, masak aja sebentar, cuman 1 jam kira-kira ya, dimasak lama itu keluar kan minyak-minyaknya. Itu yang mau kita ambil tuh minyak-minyaknya yang diminumin ke bayi.
Tuh nggak beli gaji aja lemak-lemak itu direbus aja terus kasih ke bayi kita untuk bikin sop. Oke, jadi karena kaldu yang bubuk itu mungkin lebih ke arah rasa ya dok ya, tapi yang kita Arah pakai rasa, sebenarnya untuk bayi itu justru lemak dari gajinya tadi, dari kaldunya, jadi betul, lebih baik betul, direbus betul. dari dagingnya sendiri Atau gitu. nggak minta, betul, minta tolong sama nenek ya, nenek kalau lagi masak sop iga, nenek bikinin sop iga. Nah itu kan kalau kita diamkan ya iga dimasak, itu kalau orang tua itu banyak mereka ambil gajinya di atas. Jadi iga itu lemaknya banyak sekali. Terus nanti kalau didikinkan jadi beku lemaknya. Jadi dia bukan mengendap, apa tuh naik ke atas tuh, jadi putih-putih. Nah itu diambilin aja buat bayi kita. Kalau untuk buat neneknya Hmm. nggak mau pakai Hmm. lemak itu kan, karena kan Oke. takut nanti kolesterol dan lain-lainnya. Untuk bayi justru diambilin. Oke. Kayak kalau misalnya kita merebus daging atau apa tuh kadang kan kita suka bersihin gitu ya dok ya. Itu yang justru buat bayi oke gitu, walaupun mungkin buat orang dewasa justru itu yang dihindari gitu ya. Oke, Iya, sekalian ya dok ya masak buat dewasa juga ya sebenarnya iya, ya. Cuma nanti iya. tinggal dipisah gitu ya. Mungkin kalau dewasa ada lebih apa pedasnya dan segala macam untuk bayi, terus yang untuk bayi. Oke. Iya. Baik dok, pertanyaan berikutnya nih dok, dari Kak Kapri di Jogja. Selamat siang, saya mau tanya langkah apa yang harus saya lakukan untuk bayi saya dapat makan dengan lahap kembali? Karena sebulan ini makanannya udah tidak terukur lagi. Usianya 8,5 bulan, sudah makan dengan finger food seperti suiran kacang panjang mungkin ya, ayam, perkedel, sate lilit, pancake telur tepung. Kadang juga masih dikasih bubur kental dan nasi utuh, tetapi makannya sedikit. Mungkin bila diukur sendok hanya sekitar 2 sendok makan. Dan sering hanya tertarik 15 menit karena mudah terdistraksi kayak dengan suara motor dan lain-lain. Nah, kenaikan berat badannya bulan ini 100 gram. Gimana tuh, Dok? Ya, berarti ada yang harus diperbaiki. Yang pertama ya, makan jangan pakai, kalau dia hanya makan sedikit, makan itu jangan pakai feeding rules. Jadi ada aturan-aturan makan yang misalnya 2 jam setelah disusuin, 2 jam dipuasakan, baru makan, kemudian 2 jam lagi baru makan. Itu jangan seperti itu ya. Bayi harus makan sesering mungkin. Yang pertama ya, kalau hanya masuk sekitar 2 sendok makan itu sesering mungkinnya pada saat dia happy. Jadi tawar-tawarin terus, jangan ada jarak. Misalnya kalau udah dikasih pergedel udah gitu. Kadang-kadang abis pergedel bisa kita tawarin makan tempe lagi, abis itu makan semangka lagi gitu. Kita coba-cobain aja, kok mau ya gitu taunya. Jadi jangan terlalu kasih banyak jarak waktu gitu. Terus makanan itu diolahnya harus lebih mateh gitu gimana. Kalau misalnya bikin perkedel kentang itu harus dikasih daging, harus dikasih telur lagi, terus digoreng gitu, makanannya banyak digoreng. Kemudian cemilannya itu diingat lagi porsi seharinya ya. Kalau dia senangnya makannya seperti itu, berarti optimalisasinya adalah protein hewaninya si ikan goreng tepung misalnya untuk cemilannya. Jangan ada makanan instan gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Kalau bingung ya harus datang ke konselor Oke. untuk dicek Hmm. harus dievaluasi gitu. Kira-kira makannya seperti apa, habisnya berapa banyak. Terus ya berarti sesering mungkin memberikan makan. Oke. Kalau untuk konselor ya dok ya, kalau misalnya tentang menyusui kan kita ke konselor laktasi. Nah untuk empasi ini, kalau misalnya kita mau konsultasi itu ke mana ya dok ya? Sebenarnya konselor laktasi itu belajar MPASI karena kan di Oke. dalam perjalanan menyusui 2 tahun itu MPASI kan adalah tonggaknya ya, artinya 24 bulan, seperempatnya ASI, sisanya 3/4 itu MPASI. Jadi tetap bisa datang ke konselor Oke. laktasi untuk Oke. MPASI. Berarti untuk konsultasi itu ke konselor laktasi ya dok. Ada Mm-mm. pertanyaan berikutnya nih dok, dari Kanesti di Jakarta. Siang dok, yang pertanyaan pertama, makanan yang harus dihindari untuk anak yang sedang fases itu apa ya dok ya? Sama yang kedua, makanan yang dihindari untuk anak ADHD dan autis. Yang sedang apa? Di sini tuh Yang sedang pertama, fases. Mungkin fases itu apa? Kanesti boleh kalau misalnya bisa dijelaskan yang pertanyaan pertama.
Atau mungkin ke pertanyaan kedua dulu ya dok ya, untuk anak-anak Ya. dengan ADHD dan autis, apakah ada yang perlu dihindari? Nah, sebelum sampai ke sana, sebelum sampai ke ADHD dan autis, itu pertama ya kan, itu kan didiagnosisnya itu kan late ya, artinya setelah dia di usia 18 bulan ke atas baru bisa didiagnosis itu. Sehingga yang pertama, bayi itu disusui dulu dari payudara, itu yang pertama. Jadi bukan dari botol dot, bukan emping, bukan dapat susu formula. Jadi bayi harus dapat ASI dulu dari payudara sehingga terhindar dari ADHD dan autis. Masalahnya kalau udah ADHD dan autis, apa yang perlu dihindari? Ya semuanya, susu formulanya, makanan instannya, makanan gula-gulanya gitu. Jadi konsultasi ke dokter yang memang menerapkan ABA ya, applied behavior itu, nanti punya tuh list-listnya apa aja yang harus dihindarin ya. Kadang-kadang ada ya, saya kenal beberapa orang yang mereka akhirnya pindah dari Jakarta ke tempat yang lebih terpencil. Kenapa? Supaya tidak dapat bocor-bocor dari makanan-makanan yang ada, makanan-makanan instan yang bertebaran di sini. Gitu. Jadi mereka benar-benar makanan sumber alami sekali ya, sehingga tidak menyebabkan masalah-masalah lagi pada anak. Mudah-mudahan menjawab tuh. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dulu ya dok ya, karena dari Ya. Kak Rizky belum konfirmasi. Dari Kak Zahrania di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Siang dok, mau nanya untuk bayi kurang dari setahun, apakah nggak apa-apa kalau dikasih santan? Dan bayi umur setahun itu, apa nggak sebaiknya merasakan rasa asli makanan tersebut? Maksudnya nggak usah ditambahin garam, gula. Nah itu gimana tuh dok? Oke. Jangan khawatir untuk santan, karena boleh sekali dari hari pertama makan. Ya, tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang ditakutkan dengan pemberian santan santan itu adalah susu kelapa ya. Ya, jadi kita kalau memberikan makanan itu dari alam yang bisa dipetik, yang bisa jalan tuh hewan-hewannya ya. Lucunya banyak orang tidak takut memberikan makanan instan tapi takut memberikan santan. Jadi tidak apa-apa memberikan santan, silahkan diberikan. Terus kemudian rasa asli makanan. Ini ibu menyusui atau tidak? Coba ya, kalau yang menyusui itu cobain deh rasa asinya ya, sehingga tidak takut memberikan rasa-rasa yang aneh-aneh. Karena asi itu rasanya berubah-ubah, bahkan bisa asin. Sehingga kalau saya udah nyicipin asi saya bisa asin, jadi saya nggak apa-apa saya kasih garam ya. Jadi kita lihat garam itu sedikit sekali tidak akan membuat rasa asin yang berlebihan, tetapi membuat makanan itu jadi lebih enak ya. Sayangnya kita kan online. Kalau di kelas bayi nyam-nyam sebelum saya bikin buku itu, saya bikin kelas itu kelas masak. Jadi saya kasih garam di situ, yang makan bayinya langsung. Jadi kadang-kadang bayi di rumahnya nggak mau makan, justru di kelas itu mau makan. Karena makanannya memang diolah jadi makanan yang ada rasanya, tetapi bukan terlalu asin dan bukan terlalu manis. Kalau untuk gula kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita sudah bikin kolak ya, bentar lagi mau puasa, untuk ibu-ibu yang berpuasa membuat takjil itu makan kolak boleh sekali. Jadi bikin kolak ubi, kalau kolak ubinya udah manis pakai cilembu ya nggak usah dikasih gula. Tapi kalau kita bikin bubur kacang hijau yang kalau nggak dikasih gula merah pasti susah, nggak ada rasanya. Kita bisa kasih gula merah sedikit dan tidak terlalu manis, itu boleh supaya anak itu jadi senang makan. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan menjawab. Iya, karena sebenarnya dengan dikasih santan itu justru satu nambah lemak, yang kedua mungkin lebih lahap ya makannya karena kan enak ada rasa Lebih gurih gurih-gurihnya. ya. Iya. Oke, mungkin sama kayak orang dewasa juga gitu ya, Dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok, dari Kak Lulu. Kak, kalau empasi instan diberikan tiap hari boleh nggak Dok? Gitu, karena saya ibu bekerja, jadi kalau untuk makanan real food paling bisanya ya pulang kerja saya masak. Jadi mungkin siangnya tuh dia makan empasi instan. Bagaimana Dok? Nah, kalau menurut saya ya dari pengalaman praktek ya, anak yang dikasih makanan instan itu kenaikan berat badannya tidak seperti yang dikasih makanan homemade yang saya lihat ya. Jadi karena teksturnya encer, jadi naiknya tuh kurang nendang gitu dibandingin kita kasih gulai-gulai. Nah, jalan keluarnya apabila ibu bekerja kan ada yang mengasuh.
yang mengasuh itu diajarkan untuk bikin makanan homemade saja. Kalau masak gulai, aduh kayaknya nggak mungkin. Kita bisa banyak kok bumbu-bumbu anak itu yang dijual online ya. Bumbu-bumbu opor, bumbu soto untuk bayi itu ada, bisa pakai itu aja. Gitu. Jadi masak tumis-tumis ayamnya, tinggal dimasukin bumbunya gitu, bumbu bubuk itu, terus nanti tinggal diulek-ulek sedikit jadi. Gampang sebenarnya. Jadi kita harus berkomunikasi saja kepada orang yang mengasuh anak kita gitu. Karena ini kan untuk masa depan anak kita juga ya. Atau kalau mama bisa memasak sore ya kan, itu tinggal dimasukin ke chiller aja buat dimakan besok, kan bisa sampai 24 jam. Gitu. Oke. Ya. Iya sih, misalnya pengalaman saya juga seperti itu dok, ketika diberikan yang kayak ikan asli, dengan dibandingkan bahkan misalnya masak sendiri cuman mungkin pakai, daging-daging olahan, itu jauh sekali kenaikan berat badannya gitu ya, lebih, cepat dengan daging asli gitu, daging ikan, ayam, atau daging sapi. Nah berarti kalau makanan itu bisa ya dok ya, misalnya dimasak malam nih, atau misalnya dimasak pagi gitu, sebelum ibu bekerja ini berangkat kantor, tapi porsinya dibelah-belah, untuk makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya. Terus nanti mungkin tinggal diajarkan pengasuhnya itu menghangatkannya ya, Dok, ya? Betul, betul sekali. Jadi Mmm, kita ada momen, kita udah siapin waktu untuk masak gitu. Entah sore, entah pagi gitu. Terus dibagi-bagi, benar kata Mbak Amel tadi. Nanti tinggal masukin kulkas. Ngangetinnya bisa apa? Bisa direndam air hangat, bisa dikukus, atau masukin magicom, atau ya ditumis lagi kalau mau ini ya, tumisin lagi sebentar terus diberikan. oke. Itu berarti kalau untuk yang disimpan, bisa sampai 24 jam ya, Dok, ya? Iya. Untuk oke, sip. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Kak Izatul Fikri Sofi. Dok, santan instan apa boleh untuk empasi? Dan minyak yang disarankan untuk empasi itu minyak apa ya, Dok? Ya. Satu, santan instan boleh. Yang kedua, minyaknya apa yang dipakai di rumah aja. Jadi minyak goreng biasa gitu bisa ya, Minyak Dok, ya? goreng biasa. Tergantung di rumah kan ibu-ibu belinya, ya beli merek ini kalau lagi diskon. Kalau beli yang itu lagi diskon kan gitu. Ya pakai yang itu sama bayinya juga boleh. Oke, berarti nggak perlu minyak minyak jenis minyak yang mahal seperti itu, minyak yang biasa kita pakai untuk memasak itu bisa dipakai ya, Dok, ya, untuk bayi. Yang jelas prinsipnya MPASI itu adalah yang tersedia di dekat rumah dan bisa dibeli oleh keluarga itu. Jadi nggak mungkin yang di Kupang mungkin mau beli makanan online jauh-jauh misalnya, belum lagi ongkos kirimnya mahal, kan nggak mungkin lah kita seperti itu. Tersedia aja di warung sebelah rumah apa. Dan lebih fresh juga sih, Dok, ya jadinya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Kak Syifa. Dok, DSA di kota saya sangat menganjurkan pengenalan awal empasi. Itu perlu pakai fortifikasi. Jadi nggak apa-apa nggak ya, Dok, apa namanya, langsung dikenalkan dengan real food, jadi nggak pakai yang fortifikasi gitu maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Malah itu lebih bagus ya. Apa perlu selang-seling gitu, Dok? Iya, ya boleh. Sebenarnya sih real food aja seharian juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kenalin satu kali, sisanya real food, ya that's okay. Si fortifikasi itu bisa kita pakai pada saat misalnya bepergian ya. Misalnya kita lagi nanti itu yang mau mudik ya, Lebaran tuh. Lagi mudik itu ya pakai makanan instan dulu. Nanti kalau udah sampai ke kota tujuan ya udah makan lagi makanan yang real food gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Kak Kurnia. Dok, jika makanan kita didiamkan di suhu ruang, bukan di kulkas, jika ingin dikasih ke anak, apa perlu diangetin lagi, Dok? Atau langsung dikasih ke anak aja dalam keadaan makanan dingin suhu ruang? Ya, itu maksimal 2 jam ya. Jadi kalau makanan itu nggak dimakan dalam 2 jam harus masuk kulkas gitu. Kalau misalnya nggak punya kulkas, bisa sewa es batu pakai apa namanya ice box gitu kan, masukin es batu kita bisa taruh di situ. Karena kenapa? Karena negara kita ini kan negara yang lembab, banyak jamur, banyak bakteri, gampang. Nanti kalau kelamaan di luar di suhu ruang itu ya bayinya bisa diare. Ya, jadi kita mencegah itu. Kalau 2 jam nggak dimakan ya langsung harus masuk kulkas gitu.
Oke. Baru dihangatkannya setelah dari kulkas. Kalau memang udah dia kelihatannya mau makan, kita hangatin dulu gitu. Oke, jadi, mendingan dimasuk kulkas untuk, higienisnya itu ya, Dok, ya? Iya, iya. Nah, tetapi ini menyambung pertanyaannya adalah ada bayi-bayi yang suka dingin. Jadi kalau dia nggak diangetin pun mau, ya nggak apa-apa juga. Oh gitu ya, Dok, ya? Ada ya bayi Iya, gitu? ada bayi suka dingin tuh ada. Atau misalnya bayinya lagi mau tumbuh gigi, kan gusinya nggak enak. Ah, Ya udah kasih makanan dingin itu boleh. Entah, ya kan biasanya kita makan dingin kan puding gitu kan. Tapi kalau dia makan nasi nasi dingin itu mau, malah lahap, nggak apa-apa juga. oke. Itu enak malah mungkin ya, kayak Iya, untuk dia di gizinya enak, tapi juga tetap kandungan gizinya tetap ada gitu ya. iya, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Kak Lulu lagi. Dok, untuk cemilan yogurt itu minimal diberikan di usia berapa ya, Dok, ya? Ya, di 6 bulan boleh, kalau nggak ada alergi dengan produk susu ya, 6 bulan boleh. Oke. Pilihnya yang plain, kalau Yang mau lebih manis ya dikasih buah aja. Oh, oke. Jadi pilihnya yang plain, mungkin itu biar kandungan gulanya lebih terukur kali ya, Dok, ya? Nah, kandungan Eee, gulanya kan beda, bisa tuh dilihat ya, kalau kita belanja yang plain gulanya berapa, yang manis rasa stroberi gulanya berapa. Jadi kita pilih yang paling dikit gulanya, supaya manis kasihlah parutan pisang, parutan buah naga. oke. Jadi, manisnya itu lebih dari buahnya itu ya, bukan Gitu. dari, gula-gula tambahan. Oke, Mm. kemudian ada dari Kak Sabila Yogyakarta, "Siang Dok, mau tanya kalau pengkonsumsian serelak homestyle itu apakah boleh? Karena kandungan dari serelak homestyle ini sudah ada 4 bintang." Ini maksudnya mungkin, MPASI instan ya? Iya, Tapi iya. yang Tapi tadi, dengan homestyle itu, apa, iya, embel-embel homestyle. iya. Iya, tadi ya sudah disampaikan, boleh aja, tetapi jangan jangan setiap hari dan sehari 5 kali makan instan semua, entar berat badannya naiknya nggak nendang kalau kalau menurut saya. Kalau pakai homemade itu ya, yang masak beneran nih, masak terus kita masaknya bagus, pinter, mamanya nih kasih semua, ada minyaknya, kasih bumbu dia suka makan, itu bisa naik 0,5 kilo loh, waktu 6 ke 7 bulan. Mmm, Jadi dia ngejar ngejar kebutuhannya. Kalau kalau instan tuh kan udah segitu aja, tapi kalau homemade tuh kita bisa tambahin lagi telur, kita bisa kasih lagi minyak, kasih santan gitu. Jadi lebih lebih naiknya langsung bombastis kalau mmm, benar masaknya. mhm. Berarti dengan porsi makanan yang sama dan waktu Iya, makan yang sama karena aku merasakan sih untuk memberikan iya, MPAS itu kan banyak banget tantangannya. emang Maksudnya dibanding memberikan itu sesuatu hal yang naik ya, berat badannya sedikit gitu dengan waktu yang iya, sama dan jumlah yang sama, lebih baik langsung yang naikin berat iya, badan tinggi gitu ya, Dok, ya. iya. Baik, kemudian selanjutnya dari Kak Iftitah nih, bertanya, "Halo Dok, bagaimana cara menghangatkan empasi?" Tadi udah ya, Dok, ya. Jadi, dihangatkan bisa dengan dikukus atau masak kembali gitu ya. Kalau di microwave gitu bisa nggak sih, Dok? Nah, microwave itu dia spot panasnya tuh nggak rata ya. Jadi kadang-kadang kita takutnya pada saat udah kita panasin nanti kok ada yang panas banget jadi nanti bibirnya kan kebakar. Oke, Jadi mendingan yang panasnya rata itu dikukus atau direndam atau masukin magicom lebih rata panasnya. oke, siap. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari, Ricamtika. Bu dokter, mau bertanya kalau baby sukanya hanya makanan-makanan tertentu, misalnya sukanya sapi aja, boleh nggak diberikan yang sama tiap hari atau ada batas pemberiannya berapa kali maksimal dalam seminggu misalnya gitu, Dok? Enggak sih, kalau sukanya daging sapi aja, bagus banget malah sukanya daging sapi. Ya udah kasih terus aja sampai dia bosan, baru nanti pindah ke daging ayam. Tapi itu berarti nggak ada ini ya, maksudnya mungkin ini karena case-nya bagus banget daging sapi, Dok. Misalnya dia sukanya yang lain, misalnya sukanya cuman sayur aja gitu, jadi mungkin proteinnya kurang. Nah, apakah bisa terus-terusan diberikan gitu Ya, atau boleh enggak. sesekali? Kalau dia sukanya kebanyakan sukanya buah aja, Oh ya, karena kan sukanya buah Indonesia aja, kan oke. sukanya buah aja. Nah itu proteinnya kenapa dia nggak suka? Misalnya dia nggak bisa nelen proteinnya, jadi dia tuh karena kan kalau protein lebih berserat ya, jadi dia susah gitu ngunyahnya atau kadang diemut terus dilepeh kalau makan protein. Nah itu harus periksa apakah ada tali lidahnya yang membuat dia jadi nggak suka makan protein. Tapi kalau Oh, makan telur mau dong, kalau makan
Ini kasusnya yang banyak seperti ini. Dia itu kalau makan snack tepung-tepung ya, telur mah bisa. Tapi kalau daging sapi, daging ayam ya, karena belum berusia 1 tahun nih, masih 11 bulan, berarti udah stuck aja dari 8 bulan nggak naik-naik ya, karena yang dimakan tuh tepung-tepung karbo-karbo aja, sayur, buah itu aja, karena protein hewaninya nggak bisa masuk. Nah, ada tali lidahnya, jadi tali lidah itu akhirnya di insisi ya, atau digunting ya, supaya bayi ini bisa nelen makanan. Habis itu naik 500 gram dalam seminggu. Gitu. Jadi itu luar biasa. Kalau punya anak yang stuck beratnya, itu harus ada indikasi kita cek. Oke. Jadi harus cari dulu sebabnya kenapa dia nggak suka protein itu ya. Kadang tuh misalnya kayak anak saya tuh lebih kayak misalnya ayam, dia milihnya tuh paha ayam gitu dok dibanding Oh dada iya. ayam karena Ya kita seratnya juga gitu maunya. Dada keras nggak enak gitu, paha aja ya kan lebih banyak lemaknya. Tapi kalau yang diet jangan makan paha ayam, wah lebih banyak lemak, makannya dada gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dok. Nanti kalau kawan purpose ada yang mau raise hand, silahkan ya. Mau bertanya langsung. Dari Kak Regi di Jember, izin bertanya dok, ibu menyusui apakah boleh makan pedas? Karena berdasarkan pernyataan dokter tadi bahwa rasa ASI bisa berubah, maksudnya apakah itu dari apa yang ibu makan gitu? Betul, betul. Jadi gini, bayi itu sebenarnya udah mengenal rasa waktu di dalam perut ibunya. Kan ada cairan ketuban. Bayi itu menelan loh cairan ketuban. Jadi dia minum tuh cairan ketuban. Apa yang mamanya makan waktu hamil juga dia udah rasakan lewat si cairan ketuban. Kemudian yang kedua, waktu disusui, apa yang mamanya makan, dia minum dari ASI-nya. Gitu. Memang gini, nggak habis makan rendang ASI-nya jadi rasa rendang, nggak kayak gitu juga. Tetapi ada kontribusi rasa di situ yang bisa menyebabkan ASI itu berubah-ubah. Kalau kita pakai susu formula merek A, ya udah A aja yang dia rasain. Makanya kalau bayi minum susu formula, begitu makan kasihlah bubur susu dulu, biskuit dikasih susunya dia yang kemarin supaya dia kenal rasa. Karena memang dia nggak pernah ada petualangan rasa, yang rasanya itu aja. Tapi kalau anak ASI, kenapa udah bisa dikasih makanannya segambreng beda-beda gini? Karena ya rasanya berubah-ubah gitu. Ya, jadi nggak apa-apa makan pedas, boleh. Pedas-pedas kalau kepedesan ya mamanya yang diare ya, bukan bayinya. Oke, jadi mungkin karena bayi udah minum ASI, bayi ASI itu berarti dia udah sedikit mencicipi gitu ya pola. Berarti kalau misalnya mau anak ini doyan segala makanan, ibunya berarti harus makan beragam makanan juga berarti ya dok ya? Iya, Karena dari situ betul dia sudah sekali. mengenal rasa. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Kak Antik di Bogor. Selamat siang dok, izin bertanya. Untuk jeda pemberian ASI setelah makan, itu jedanya berapa lama ya dok? Mungkin supaya bayinya tidak muntah karena kekenyangan atau bagaimana? Nah, gini ya. Jadi tadi kan kita lihat ada tabel tuh di depan Mbak Mel ya. Tabelnya itu energy gap yang warnanya hijau muda, hijau tua tadi. Kalau mau lihat lagi ya bisa di rewind nanti pas recording ini. Nah, si tabel ini menunjukkan bahwa semakin bayinya besar, usia 6 bulan, itu kan ASI mamanya udah nggak cukup. Mulai ada kekurangan energi. Sehingga pada saat dia makan, menyusui itu tetap on demand gitu. Jadi artinya menyusui on demand, makannya on demand. Jangan kasih jarak waktu terlalu panjang. Misalnya, banyak aturan makan itu setelah menyusui dikasih 2 jam, dikasih makan waktu 30 menit, terus dipuasain lagi 2 jam, baru nenen lagi. Itu nggak bisa kayak gitu untuk bayi breastfeeding. Kenapa? Karena kalau begitu, bayinya tuh jadi, kalau kelamaan puasa justru maunya nenen, bukan maunya makan. Nenen jam 10, baru makan jam 12, ini dia mau udah ngantuk, udah mau nenen lagi, udah rungsing, akhirnya nggak mau makan. Jadi justru dalam rentang waktu itu, jam 10 habis nenen, kasihlah lihat-lihat aja kalau dia udah mulai happy, mulai main-main, justru kasih makanan, walaupun itu jaraknya baru 10-15 menit. Karena sebenarnya ASI ibu itu udah nggak bisa mencukupi dia 100%, gitu. Jadi dia pasti ada laparnya, walaupun dia baru nyusu. Nggak apa-apa. Jadi kita tawarin bayi aja. Kalau ibu bingung mau berapa jam ya, ibu tawarin bayi aja. Dan mama habis masak ini loh enak, mau coba nggak, gitu aja. Biasa aja. Jadi jangan terlalu saklek pakai jam-jam.
Mungkin berarti kalau, karena setiap anak itu beda-beda gitu kali ya, Dok, ya. Jadi nggak bisa kita terlalu strict dengan feeding rules berapa jam setelahnya, karena bisa aja dia ternyata 2 jam setelahnya tuh udah lapar banget gitu ya. Jadi, ditawarkan, saja gitu. Kalau kalau sekarang anak pakai botol ya, ini beda ya. Kan ini WHO tuh punya aturan kalau untuk breastfeeding baby dia cuma sebut frekuensi makan, nggak pakai 2 jam 32 jam gitu. Udah, kalau anak breastfeeding semau bayi, ibu nanti tawar-tawarin kalau breastfeeding udah selesai breastfeeding ya ibu tawarin makan gitu, simple aja. Kalau anaknya bottle feeding, epping atau susu formula, di siang hari ganti aja ke gelas supaya apa? Supaya kan saya ini mereka masih minum 120 nih di 6 bulan 120 lagi minum, jangan-jangan cuma mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Kak Dini. Izin bertanya, Dok, apakah boleh memasak empasi dicampur dengan buah, misalnya ati ayam dengan apel? Gitu. Gimana tuh, Dok? Boleh aja. Boleh ya, Jadi boleh. Kan kita masak ikan gurame asam manis pakai nanas. Silakan. Rasanya pas gitu, oke ya, boleh. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Bekti. Dok, baksi mana yang kalau anak yang sudah kecenderungan kegemukan, menu apa dan bagaimana waktu pemberian makan? Mungkin nih kalau anaknya kegemukan gitu maksudnya, Dok, menu apa dan bagaimana waktu pemberian makannya? Oke, sekarang yang pertama ini dia kegemukannya dia menetek ya, direct breastfeeding atau dia pakai botol. Karena kalau botol bisa overfeeding, ya makanya jadi kegemukan. Sehingga itu botol diganti gelas kalau siang hari. Kemudian bayi itu ya kalau direct breastfeeding, kalau dia gendut sekali, ya harus olahraga. Bayi itu harus olahraga dari kecil. Tummy time, ya banyak sekali bayi itu gendut umur 6 bulan tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma terlentang aja. Nah kan ya pakai botol. Jadi si siang hari ganti gelas dan makan aja. Malam ya udah terusin botolnya. Terus dia harus olahraga. Olahraganya ngapain sih bayi? Ya tengkurap. Dia 6 bulan tuh udah harus merayap sebenarnya, merayap, berguling-guling gitu. Udah bisa belum? Nah, itu dioptimalkan untuk bergeraknya supaya boleh berenang malah ya, sehingga dia tidak kegemukan lagi. Nanti kalau udah makin besar ya udah harus jalan, banyak jalan. Makanya bayi itu jangan dikasih game online, anak-anak kasih gadget, mereka jadinya di rumah aja dan orang tuanya harus willing untuk nemenin mereka, harus menstimulasi gitu ya. Sehingga anak-anak ini tuh tumbuhnya bagus gitu, nggak sampai obesitas. Saya kadang kasihan ngelihat anak itu bisa umur 6 tahun udah obes, perutnya gendut sekali, pahanya rapat sampai jalannya nggak bisa, jalannya ngangkang gitu, terus dia lagi olahraga jalan keliling kompleks, itu kan kasihan ya masa depannya dia gitu loh. Kalau udah remaja nanti obes kan kasihan. Justru dari kecil sudah harus banyak bergerak, motoriknya juga harus dirangsang. Oke, jadi empasi ini berarti nyambung juga sama perkembangan fisik ya, Dok ya. Jadi fisik kayak kegiatan fisiknya mesti banyak supaya menghindari obesitas tadi dan mungkin jadi cepat lapar gitu ya, Dok ya. Benar, dan makin gini, makin anak besar, ini nyambung kemana-mana soalnya. Kita kan namanya anak itu kan mulai dari kecil dulu, nanti gede, kan perkembangannya makin lain-lain. Anak besar umur 2 tahun katakanlah, itu kan juga udah disapi dari payudara dan nggak wajib susu formula lagi ya. Anak besar setelah disapi ya dia makan aja, hanya makan, susu hanya cemilan, sesekali dia minum, nggak wajib harus di stop, berkardus-kardus juga sama ibunya di rumah. Nah, dia makan sesekali, minum susu sesekali. Terus udah gitu untuk makan yang menyenangkan ya udah umur 2 tahun ceritanya udah lain lagi. Mereka udah bisa belajar masak, potong-potong kentang gitu, ngupas-ngupas telur supaya mau makan. Banyak sekali masalah-masalah gitu juga, nggak mau makan dok gitu kan. Ya karena cuman fokusnya ngasih makan tuh cuman nyuapin gitu, yang penting makan masuk mulutnya senang ibunya. Nggak bisa lah, udah makin gede gitu, dia harus dilibatkan dalam proses itu. Mungkin masak telurnya, dia lihat, dia koseng-koseng gini kan sutilnya itu. Udah jadi, ore, yuk kita makan yuk gitu kan, dia lebih senang gitu. Jadi harus begitulah cara pemberian yang makin dia besar.
Oke, makin dilibatkan tuh kata kuncinya, Dok, semakin dia Ya, besar. Oke, ada dari Kak Kurnia nih, Dok. Untuk berenang itu usia berapa ya, Dok? Mungkin tadi nyambung dengan aktivitas fisik. Dan kalau berenang ya, di tempat umum kan airnya dingin. Nah, itu buat ya. bayi apakah boleh berenang dengan air dingin? Gitu, Dok. Ya, jadi kalau kita mau berenang ke public pool ya, ke kolam umum, itu di atas 6 bulan sudah bisa. Memang kita mesti pakai baju renang yang tertutup. Terus udah gitu pakai popok renang ya, supaya aman tuh di kolam renangnya nggak kena pup bayi kita ya. Kemudian pilih waktu berenangnya siang-siang, lagi ada matahari. Jadi jam 10 seperti ini ya, jam 11 tuh jangan berenang jam 7 pagi atau kesorean juga terlalu banyak angin. Jadi itu ya, ya boleh tapi tinggal Jadi waktunya dipilih ya. kalau mau tahu benar, aplikasi namanya Menjadi Ibu, bisa masuk ke ini, ada link download dan situ ada penjelasannya apa-apa aja dan bagaimana cara berenang sama bayi. Baik, boleh itu nanti kita informasikan juga di grup ya, Dok ya. Apa dari aplikasi Menjadi Ibu. Kemudian ada dari Kak Fitria. Dok, semisal masak hari ini, kemudian dibagi 3, disimpan di chiller, terus diberikannya besok dan lusa. Bisa nggak ya, Dok ya, sampai 2 hari? Soalnya bayi kan pengen ganti menu tiap sesi makan. Mungkin maksudnya dia akan bikin 3 menu gitu ya, tapi dia bagi 3 hari, jadi pagi, siang, sore beda-beda menunya gitu. Tapi dalam 3 hari Iya, mengulang iya, lagi gitu. Bagaimana tuh, Dok? iya, boleh tapi masuk freezer aja. Hmm. Kalau yang untuk 24 jam ya chiller, tapi untuk lebih lama dari itu masuk freezer. Kalau freezer itu sampai berapa lama ya, Dok? Iya, sebenarnya bisa sampai berbulan-bulan kan, tapi kan Oke. makanan jadi nggak enak kalau kelamaan. Oke. Jadi Iya, kalau lebih dari sehari itu masuknya di freezer ya. Berarti iya, bisa dong ya iya, misalnya masak gitu untuk beberapa hari ke depan, tapi kita taruh freezer semua, jadi tinggal setiap sehari sebelumnya diturunin ke chiller gitu ya, biar dia iya, agak iya, sedikit mencair gitu ya. iya, iya. Ya untuk yang working mom ya, kan itu bisa diakalinnya begitu. Oke. Pertanyaan di kolom chat sudah habis. Mungkin kakak-kakak ada yang mau bertanya dengan raise hand? Ternyata tapi berarti baik untuk working mom maupun untuk yang ibu di rumah itu sebenarnya banyak cara ya, Dok ya? Tetap Banyak. bisa ngasihnya itu lebih yang real food tadi ya, bukan yang Iya, instan gitu ya. Baik, dan semuanya iya, itu iya, ada di sebenarnya banyak. buku kelas bayi nyam-nyam itu Doknya, Dok ya, menu-menunya di belakangnya kalau saya lihat. Itu juga waktu Iya, itu menunya saya ada 50 menu di situ. waktu saya kasih empati buat anak itu juga salah satu, apa ya, kalau mau mencari ide masak tuh dari itu atau dari yang buku, Hmm. dokter sebelumnya tuh yang anti stres menyusui kan juga ada Ya, beberapa anti menu stres di ya. belakangnya ya. Iya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ada dari Kak Restu nih, Dok. Cara mengatasi makan Hmm. ketika bayi itu batuk berdahak, usianya 6 bulan, gimana tuh, Dok? Karena mungkin banyak lendir gitu ya, Dok, ya? Iya, iya. Yang pertama tentunya berobat, ya kan, supaya bayinya nggak batuk lagi dan mau makan. Itu karena nggak enak banget kan di tengah-tengah makan batuk, tengah-tengah makan batuk. Yang pertama berobat supaya sembuh. Terus yang kedua ya, kalau dia lagi nggak mood makan, itu kita bisa turunin dulu teksturnya sedikit, mungkin lebih lembek ya, lebih lebih halus lagi. Nanti kalau udah mau ya naikin teksturnya lagi. Kalau udah sembuh udah mau makan. Nah, kalau lagi sakit gitu kita bisa kasih banyak-banyak makanan kan males nih ya, yang lebih cair itu kita bisa bikinin sup jagung misalnya, sup jagung pakai krim, pakai jagungnya diparut atau misalnya soto atau sup yang lebih berkuah gitu supaya lebih enak juga tenggorokannya. Tapi jangan lupa ya proteinnya sama lemaknya ya tetap harus diberikan. Oke, jadi kalau lagi sakit mungkin diakalinnya lebih diturunin lagi teksturnya gitu deh, Dok, ya. Nanti setelah dia sehat, Mhm, mhm. dinaikin lagi ke sesuai itu biar lebih gampang aja nelannya gitu ya, Dok, ya. Karena biasanya kalau Iya, banyak lendir tuh jadi gampang muntah gitu. iya, iya, apalagi kalau dia batuk kan, Iya. kasihan tuh, heeh, harus berobat lah yang pasti. Baik, kemudian dari Kak Fitria nih, izin Dok nambah satu lagi. Jadi anak saya usianya 6 bulan 17 hari, ini BB-nya udah 10 kilo. Apakah harus dibatasi makannya atau tidak perlu, Dok?
anak saya sebelumnya full ASI. Wah ini saya senang sih kalau jadi ibu. Gimana tuh, Dok? Olahraganya yang jelas ya, olahraga ya, 6-10 kilo itu ya udah makan seperti biasa aja. Mungkin kalau yang pokoknya tetap ada lemaknya supaya dia bisa pup. Kalau dibatasi nanti dia nggak bisa pup kan. Oh ya, tadi belum ada yang nanya-nanya lemak ayam, kulit ayam itu juga boleh untuk bayi ya. Tetap makan seperti biasa lah yang 10 kilo ini. Nanti dia semakin dia besar, berat badannya itu masuk ke dalam kurva. Kalau dia udah banyak aktivitas. Oke, jadi kalau untuk yang berlebih itu sebenarnya sarannya lebih ke aktivitas ya, Dok, dibanyakin Iya, ya. Oke. iya. Baik nih, Dok. Ini dari Kak Kurnia. Dok, untuk minyak, bolehkah dikasih minyak kelapa SR12 ya, Dok? Dan itu minyak kelapanya apa harus bikinan sendiri? Oh enggak, boleh minyak kelapa apa aja yang ada di pasar, yang ada di supermarket, nggak mesti sendiri bikin. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Restu. Mungkin nih double lemak gitu kali ya. Boleh nggak empasi minyak ayam, udah ada minyak ayamnya terus ditambah santan gitu? Boleh, sebenarnya sama aja kayak kita masak gulai, kan kita tumis dulu Oke. bumbunya, masukin nanti masukin lauknya segala tuh masukin santan kan, Ya, sama boleh dong. oke. Sip, sudah semua pertanyaan sih di kolom chat. Apakah masih ada yang mau raise hand? Oke, nanti link absennya kita bisa kirimkan. Baik. Oh, ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Rikam Tika ya. Kalau masaknya pakai keju boleh-boleh ya, Dok ya? Tadi kan keju salah Boleh. satu juga untuk kalsium. Kemudian ada Assalamualaikum, Dok. Maaf saya ketinggalan mau tanya. Anak saya 9 bulan beratnya 8 kilo. Cek lab semua normal, nggak ada yang sakit, anaknya aktif. Kenapa serat ya, Dok? Mungkin apa yang perlu dievaluasi tuh, Dok, dari pemberian empasinya? Protein hewaninya yang jelas. Terus frekuensi makannya 9 bulan sudah bisa 6 kali makan, 4 kali makan besar dengan 2 snack ya. Nanti tonton lagi ya rekamannya. Yang jelas protein hewani itu sama lemak. Boleh double. Jadi misalnya gini, kasih ikan, kasih telur, kasih tahu ya. Jadi triple protein, 2 hewani, 1 nabati. Itu per kali makan. Kayak kita nasinya dimasak jadi nasi uduk atau nasi kuning, jadi nasi dimasak pakai santan, lauknya ayam, telur, tempe tambah sayur gitu. Sehari makannya 4 kali besar, 2 kali snack. Snacknya buah sekali aja, yang satu lagi bisa puding, bisa Oke. kue. Jadi 4 kali ya, Dok ya, 4 kali makan besar dengan 2 kali snack yang buah sekali aja, yang sekalinya lagi tuh dengan mungkin ada tambahan santan atau misalnya protein juga Ya, bisa dibuat snack kan ya, Dok ya? betul. Oke, kemudian dari Kak Lisna Novia, Dok, anak saya usia 1 tahun, empasi homemade. Tapi kalau perutnya buncit itu ada hubungannya nggak, Dok ya? Karena BAB-nya tuh termasuk yang rutin. Hubungan dengan apa? Tadi dia dikasihnya empasinya homemade, tapi kok perutnya buncit gitu. Padahal Buncit itu BAB-nya gendut rutin. atau gimana maksudnya ya? Kalau buncit ya malah seneng ya orang-orang kadang ya. Wah lucu nih gitu. Dan BAB tiap hari berarti kan sebenarnya nggak ada masalah. Kecuali yang kita jadi khawatir perutnya buncit tapi tidak bisa BAB. BAB-nya kecil-kecil, itu sembelit. Berarti masih banyak sisa makanan yang di dalam perutnya yang tidak bisa keluar. Kalau bisa buang gas, bisa BAB setiap hari ya itu ya nggak ada masalah dengan itu. Oke. Jadi kalau nggak masalah ya, saya juga senang sih kalau gembil-gembil gitu ya. Oke, dari Kak Kamil nih, Dok, jika anak menolak makan, apa dibiarkan puasa sampai dengan jadwal makan berikutnya atau ditawarkan dengan menu yang lain? Tawarkan dengan menu yang lain. Dan jadi kita evaluasi ya, artinya kalau dia menolak makan tuh kenapa sih kira-kira bisa nggak suka dengan makanannya, waktunya salah, dia maunya tidur dikasih makan, dia maunya
lagi mau nyusu dikasih makan gitu. Jadi harus tepat, jangan pakai feeding rules. Makan itu pada saat bayi gembira. Pemilihan waktunya harus tepat, menunya juga harus tepat. Coba makan bersama ya. Makan di pangku boleh, dengan mamanya dari satu piring makan boleh gitu. Itu sih bisa dicoba-coba dulu, jangan biarkan dia, ya udah kalau nggak mau makan nanti aja nih ya, dibiarin gitu lama ya, malah dia nggak mau biasanya sih. Jadi anak itu macam-macam karakternya, kita harus pahami juga. Ada yang anak semakin diancam semakin dia saklek aja, biar aja nggak lapar kok, nggak lapar, dia tahan aja gitu, akhirnya berat badannya nggak naik-naik gitu. Jadi kita harus banyak ngalah juga sama anak, jangan pakai ego kita juga ya, kita ikutin anak kita gimana. Oke. Jadi, mesti cukup effort nih berarti ya, kalau mulai menolak makan, udah disiapin, tapi dia nggak mau, aduh mesti nyiapin Udah baru. dimasakin, kamu nggak mau lagi ya. Iya, aduh memang drama-drama empati itu banyak banget ya, Dok, ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Vita. Dok, maaf baru join, izin tanya, Dok, adakah stimulasi sensori atau motorik supaya bayi mudah naik tekstur, tidak jijik dengan tekstur baru, tidak melepeh, tekstur yang lebih kasar? Oke, ya sebenarnya dia bisa pegang makanan yang disajikan. Tadi ada video ya bagaimana cara pemberiannya. Bayi itu boleh memegang makanannya sehingga dia diberikan kesempatan untuk explore sensorinya ya. Kemudian kalau melepeh, ya kita mesti lihat apakah melepeh itu karena memang bayi nggak suka atau dia tidak bisa menelan makanan yang kasar. Jadi ada faktor-faktor anatomi di dalam mulut bayi yang bisa mengganggu bayi menelan. Nah, itu harus difiksasi oleh dokter. Jadi bisa sih datang ke konselor menyusui ya untuk diperiksa, ini anak saya makannya begini udah benar belum ya, ngunyahnya begini, nelannya begini. Coba datang aja ke tempat terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rica nih, Dok, kalau bayi selembelit ada yang perlu dirubah nggak, pola makan dan menunya? Ya, kalau sembelit itu kan dia sulit ya untuk buang air besar kan kasihan. Jadi makanan-makanan yang bisa membuat bayi sembelit itu bermacam-macam. Memang kita harus lihat. Kadang bayi kalau terlalu banyak serat tidak bisa pup, ya kurang pemberian lemak atau kurang pemberian proteinnya. Kemudian ada juga makanan-makanan tertentu yang tidak bisa bayi makan. Dairy product bisa sembelit ya. Kemudian umbi-umbian seperti ubi itu bisa membuat sembelit, atau kacang hijau kulitnya itu bisa buat bayi sembelit. Jadi kita harus lihat-lihat kira-kira apa gitu ya. Jadi kita switch, kita ganti, terus kita amati gitu. Ada yang pasien-pasien yang misalnya karena ubi jadi susah, kacang hijau seratnya, kulitnya, jadi diganti kacang hijau kupas. Atau ada yang sebelumnya pakai minyak kelapa sawit, diganti pakai minyak kelapa, jadi lebih lancar. Gitu. Mesti kita coba-coba. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, Dok, dari Kak Fitria ya. Kalau kayak buah, itu harus dikukus nggak sih, Dok, untuk bayi? Sebenarnya buah tuh simpel banget ya, kita tinggal ambil dari kulkas, terus kita parut aja. Kalau kita punya buah misalnya apel atau pir gitu ya, kita parut, kita bisa campur dengan buah lain atau dengan yogurt. Jadi supaya lebih mudah ditelan. Misalnya apel pir kita campur sama pisang. Pisang itu kan lebih creamy, jadi kita bisa bikin campurannya tuh jadi kayak lebih lumat gitu, bisa ditelan ganjelan apelnya. Atau kita campur yogurt yang plain gitu. Kalau kukus sih terlalu lama, terlalu banyak effortnya, pakai panci dulu, pakai air, kita kukus nggak lembek-lembek, bayi udah keburu nggak mau Nunggu makan. mendidih Jadi juga mendingan yang airnya. satset, Iya, yang langsung aja satset ya, Dok, ya. aja. Yes. Oke, kemudian dari Kak Yona nih di Ciracas, boleh nggak makan yang bakar-bakar gitu, kayak ikan bakar, ayam bakar gitu? Mungkin kan suka ada yang itunya, Dok, kayak arang, bekas arang-arangnya gitu ya, gimana Iya, itu iya. menyiasatinya? Iya, tapi ya boleh, tapi arangnya jangan dikasih. Jadi bagian dalamnya yang kulit yang ada hitam-hitamnya jangan dikasih. Atau panggangnya di wajan aja. Berikutnya dari Kak Dini nih, Dok.
Dok, izin tanya lagi, kalau kayak air putih perlu nggak Dok setelah 6 bulan? Jadi anaknya udah 8 bulan tapi sampai sekarang nggak mau minum air putih. Wah ini penting Oh, banget ya justru ya. nah si Gimana nih? air putih bisa diganti. Tadi ada slide macam-macam air kan. Kalau nggak suka air putih ya udah kuah kaldu mungkin, air kelapa mungkin, jeruk peres. Jadi bisa Pokoknya macam-macam yang kalau nggak suka air putih. cairan gitu ya Dok ya? Ya cairan. Oke. Dari Kak Cindy nih Dok, halo Dok kalau BLW, baby led weaning ya, ini bisa diberikan usia berapa? Kemudian saya juga pernah lihat ada yang empasi itu sebelum 6 bulan. Itu memangnya aman Dok? Gitu pertanyaannya. Oke. Kalau baby led weaning tuh bayinya makan sendiri ya. Diberikan pada umur berapa? Ya sebenarnya ini tergantung. Jadi BLW tidak bisa diterapkan untuk semua keluarga di Indonesia tentunya ya. Yang pertama bayinya paling bagus kalau dia direct breastfeeding dengan gizi baik ya. Yang kedua ibunya atau bapaknya itu ada terus temenin bayi, nggak bisa BLW itu diberikan oleh neni, oleh mbak pengasuh atau eyang ya, karena nggak bisa mengawasi full kan, harus orang tuanya. Kemudian yang ketiga, si bayi itu juga koordinasinya bagus, jadi dia udah bisa ngambil gitu mau makan masukin ke dalam mulut. Kalau hanya ibunya yang pingin tapi bayinya belum bisa ya nggak bisa juga gitu. Jadi ada faktor-faktor banyak lah multifaktorial yang bisa membuat sukses BLW. Tetapi sebenarnya ya mau nggak mau anak itu kan akan makan sendiri di umur 2 tahun, 3 tahun mereka sebenarnya udah ya harus bisa lah makan sendiri ya kan udah sekolah udah PAUD ya kan. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita latih di dalam perjalanan makan. Kalau awalnya disuapin, kemudian mau makan sendiri, kita lihat anaknya, biasanya anak itu yang kepengen ngambil sendiri. Kita suapin kepengen ngambil, ya kita kasih aja sendoknya, atau kita suapin. Tadi ada videonya, nanti cek lagi recordingnya ya. Terus kemudian dia bisa makan nusuk garpu, dia makan sendiri, kita latih aja. Pada saat kita ada, kalau kita kerja ya mungkin nanti pada saat weekend kita latih dia untuk bisa pegang sendiri. Lama-lama ya akan makan sendiri juga. Terus yang kedua, untuk bayi yang MPASI-nya lebih cepat, itu hanya bisa di atas 4 bulan dan dengan indikasi ada 2 ya. Yang pertama, kalau dia udah nyusu terus, tapi kok kelihatannya masih lapar, itu boleh. Yang kedua, dia udah nyusu terus, tapi berat badannya tidak naik sesuai grafik. Nah, itu bisa MPASI dipercepat. Dan sebaiknya ada penilaian dari anak gitu atau dokter laktasinya yang memang lihat review kasusnya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, jadi sebenarnya, bisa kita bilang BLW itu sebenarnya bisa diterapkan tapi dengan kombinasi ya, Dok, ya? Maksudnya satu mesti diawasin, yang kedua, mungkin bisa sambil bayi pegang-pegang gitu ya, terus kita sambil suapin juga gitu. Jadi bayi bisa latihan tapi juga Iya, nutrisinya tercukupi gitu ya. betul, Oke, betul. sip. Terus dari Kak Sabila nih, Dok, ada bayi itu suka banyak sariawan di mulut. Nah, itu penyebabnya apa ya, Dok? Apa ada kekurangan, apa mungkin, dari vitamin atau apa gitu? Ya, kalau sariawan, kalau benar sariawan, ya itu karena jamur. Nah, ini bayinya pakai botol atau enggak? Kalau bayinya pakai botol, sering sariawan karena botolnya kurang higienis. Ya, botol itu kan harus direbus, ya. Dan kita itu negara yang gampang banyak jamur. Jadi kalau botol itu tidak higienis bisa bikin jamur. Yang harus dibersihkan mulutnya dari botolnya. Kalau bayi yang pakai botol, bayi Epping atau susu formula ya, itu sebaiknya siang-siang itu dikasih gelas aja, diganti gelas sehingga penggunaan botolnya berkurang dan bayinya mau makan. Tentunya diobatin sariawannya gitu. Kemudian kalau Oke. malam ya teruskan botolnya. Oke, jadi memang sebaiknya kalau sudah mulai fase makan itu siang pakai gelas ya, Dok, ya? Iya, Untuk lebih belajar. higienis juga. Oke, dari Kak Lulu nih, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah 11.45. Dok, sumber kalori yang baik untuk anak itu apa ya, Dok? Untuk mengejar BB gitu, saya pernah dengar harus makan yang tinggi kalori. Ya, jadi kita kalau mau masak makanan yang tinggi kalori itu semuanya ya, tentunya ada tadi ada video-video untuk masak ya.
dan makanan apa saja yang bisa disajikan. Jadi yang jelas makanan itu pertama harus kental. Makanan kental itu tinggi kalori. Kalau makanan blender cair itu kalorinya kurang. Kemudian kalau kita kasih menu nasi ya, kemudian lauk pauknya itu triple protein, 2 protein hewani misalnya ayam dengan telur dan 1 nabati tempe atau tahu ya, kemudian ditambah sayur. Jadi dalam satu mangkuk itu makanannya udah terdiri dari karbohidrat, 2 protein hewani, 1 nabati, kuah sayur dan ada lemaknya, jadi bisa dikasih minyak, bisa dikasih santan makanan itu. Coba nanti review lagi cara masak ya di awal-awal. Nah itu jadi makannya tinggi kalori, dan kalau kita berani kasih kalorinya tinggi itu ya kita harus berani kasih minyak, berani kasih santan, lemak, gaji-gaji ya, proteinnya dobelin, nanti bayinya akan gendut. Oke. Terima kasih dokter, sudah banyak sekali. Oh ini satu lagi ya dok ya, ini yang terakhir dari Kak Wahyu Nugroho. Izin bertanya, bayi saya menginjak 5 bulan, tapi 2 bulan kemarin BB-nya kurang 100 gram. Nah apakah akan mempengaruhi ke depannya, mungkin pertumbuhan ke depannya gitu ya, dan sebaiknya bagaimana ya dok? Nah, jadi nanti MPASI ini sudah mau MPASI kan, jadi nanti pada saat MPASI kasih makanan yang tinggi kalori, nanti berat badan yang kemarin akan terkejar. Bayi yang awalnya itu berat badannya kurang, sama kayak orang puasa, pada saat lebaran itu orang kan makan semuanya, wah kayak kalap gitu ya, jadi gendut lagi akhirnya, puasa kemarin kebayar lagi lemaknya. Begitu juga bayi, pada saat dia udah mulai MPASI, kita udah harus benar mulainya di awal ya. Jadi kasih makanannya udah harus enak, menunya bagus, tinggi kalori seperti saya sudah sebutkan sebelumnya. Nanti beratnya akan terkejar dan beratnya naik. Harus berani kasih makan bayi, makannya yang enak-enak. Dan jangan pakai aturan makan yang terlalu ketat. Jadi kita harus kasih pada saat dia happy, dia gembira. Habis nyusu boleh, dia happy. Dengan nyusu aja kan berat badannya naiknya kurang. Jadi jangan khawatir ngasih makan setelah nyusu ke payudara gitu, itu jangan aduh nanti dia muntah segala macam gitu, itu nggak masalah. Dia naiknya kemarin juga kurang, nggak apa-apa. Sekarang pada saat dia udah disusuin, udah tenang, udah main, happy, kasih makan walaupun belum 2 jam setelah disusui. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih dok atas penjelasannya dan tanya jawabnya. Mungkin sebelum kita akhiri dok, kita foto bersama dulu ya dok ya. Oke, sebentar. Silahkan kakak-kakak yang bisa open cam, saya akan foto. Ini kebetulan karena banyak ada 4 slide ya. Jadi nanti akan ada 4 kali. Silahkan dibuka dulu bagi kameranya yang mau dibuka. Luar biasa, banyak sekali audiensnya pada hari ini ya. Oke, baik. Oke, aku mulai foto dari slide pertama ya. Baik, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya copy dulu. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Iya. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, Dokter Ratih, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga tanya jawabnya. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya boleh di grup, nanti saya sampaikan kepada Dokter Ratih ya dok ya. Untuk materi juga nanti akan di-share dan link rekamannya kepada kakak-kakak semua. Semoga ngobrolin buku dan webinar hari ini bisa memberikan manfaat kepada kakak kawan perpus semua, kakak-kakak. Dokter Ratih mungkin ada kata terakhir yang mau disampaikan? Senang sekali lihat semuanya ini yang hadir jauh-jauh tuh, ada dari Malaka ya, Bu Muniarsi. Yang jelas makanan pendamping ASI itu sangat simple dan sangat mudah gitu. Jadi jangan kita mempersulit ya. Buat apa saja yang biasa kita buat makanan dewasa, tinggal buat bayi itu ya jangan terlalu pedas, jangan terlalu jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, sudah diulek-ulek. Nah itu yang bisa kita kasih, simple aja.
gitu. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat ilmunya. Oke. Terima kasih Dokter Ati, terima kasih kawan perpus semua. Mungkin sedikit mengingatkan, di kolom chat tadi sudah diberikan form evaluasi. Jadi untuk meningkatkan lagi program ini ke depannya, kita mau dengar evaluasi dari kakak-kakak semua. Silakan untuk diisi, nanti juga akan dibagikan di grup WhatsApp. Terima kasih Dokter Ati, terima kasih kawan perpus semua. Sampai jumpa di program selanjutnya dari Perpustakaan Jakarta Barat dan juga Read Aloud Jakarta Barat. Terima kasih, saya akhiri ya untuk Zoom-nya hari ini. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan nyaring sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow.